pada diri sendiri dan dia duduk di sebelah dirinya sendiri. Di mana ayatnya? Tidak duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan itu berbicara jadi tentang kekuasaan berapa yang oknum itu? Ya, duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara dia kembali kepada kekuasaan keilahiannya yang dia kosongkan dalam Filipi. Jadi kok ada di sebelah kanan? Duduk di tangan kanan, bukan duduk di tangan kanan. Dalam bahasa Inggris itu right hand. Asumsi. Tak ada satu. Naik turun. Aduh. Kalian ini memang orang kampungan betul. Diajarin kalian supaya tidak kampungan. Di situ bukan di sebelah kanan. Ini siapa ini? Aku di mute ini. Diam dulu, makanya diam supaya nggak dimut. Jadi di situ Nah, kau jawab dulu di mana ayatnya? Allah berdoa diam kepada dulu. Allah itu di mana ayatnya? Nah, oke. Sekarang kan begini, apologet. Kau Dan nanya dalam aja dari tadi kau ditanya nggak pernah dijawab. Yang pertama, Dengar Daniel. Tunggu dulu, kutanya si Daniel. Sebentar dulu. Opung, kau ini tidak usah opung kau berlarang apologet. Makanya berhenti minum dulu opung. Jengkel saya lihat kau. Apologet. Nama kamu apologet. turun aja. Hanya dari tadi mengandalkan nggak berguna terjemahan. begini. Aduh, ditanggapi. Kamu namanya Nggak berguna begini. namanya apologet. Nama apologet tapi mengandalkan. Berarti ada Bapak sebelah kiri, Yesus sebelah kanan. Berarti ada dua kan di situ? Ada dua Tuhan. Ada dua oknum, sudah jelas dua oknum. Ada dua Tuhan. Kamu dua Tidak Tuhan. mungkin pribadi Allah Tuhan, dalam satu saya hakikat. tanya. Monoteis, Tuhan Saya Allah tanya. cuma satu. Saya tanya. Saya cuma ikut sama kamu. Bapak sebelah kiri kan, dua tatah kan. Ya. Yesus sebelah kanan nih. Ya. Ada berapa itu? Ada dua berapa itu? oknum Allah Tritunggal. Ada dua oknum Tritunggal. Allah. Berarti ada berapa? Ada berapa alam? Dua oknum Allah Tritunggal. Iya, berarti ada dua kan alamu. Tiga, bukan dua, Roh tiga. Kudus, kan? Tiga ada pribadi. tiga alamu. Tiga pribadi Oh, tiga dalam satu alam. hakikat. Ya. Iya, alamu tiga. Oh, pantas. Ngapain Tiga lagi kita pribadi. sudah tahu Triteos? Allah itu satu tapi tiga pribadi. Tiga Satu katanya. hakikat. Jangan dua, tiga. Ada tiga. Jadi Sabelius itu sudah ditolak. Itu ajaran sesat. Ya. Ribuan Bang tahun yang Daniel, lalu saya mau ngomong ditolak. dulu boleh nggak Bang Daniel? Ya. Saya ngomong dulu ya. Tidak Oke, dipercaya kita itu. melihat. Jangan Oke, bawa-bawa jadi ajaran gini. Sabelius di Tunggu sini. dulu, aduh. Ribuan Harus tahun sih. itu ditolak. Tunggu dulu, nih pemahaman, baca. Kita harus melihat tradisi. Di Alkitab kita sudut pandangnya dari mana? Kenali dulu. Kata duduk di sebelah kanan dari budaya timur kuno, artinya itu adalah penguasa, otoritas tertinggi, dan kemitraan dalam pemerintahan. Mazmur 110 ayat 1. Lihat kata di situ, kata sebelah kanan itu memberikan arti simbolik yang dimana yang dimana Yahweh ketika menyatakan dirinya dalam daging, dia sedang menunjukkan kekuasaannya. Lihat dong dalam budaya timur, jangan mengambil ayat lalu kawin nama anak domba, kira kawin nama domba, sebelah kanan aja nggak tahu. Baca dulu konteks budayanya. Iya, karena Itu kalau ada memberikan paham Allah simbolik. Tritunggal, dia kembali bersatu dengan Bapa di surga. Baca dulu, Bapak. Kok kira di surga ada 3 Tuhan apa? Ini Tiga lagi pribadi ngaco pula. Tuhan, satu hakikat, bukan Sabelian sepertimu yang udah ditolak. 5 ayat 7 Ya. kenapa ada tanda kurung dalamnya? Jelaskan coba. Sabelius itu sudah ditolak ribuan tahun yang lalu. 1 Yohanes Ya. 5 ayat 7 kenapa ada sisipan di situ? Sedangkan Alkitab nggak boleh ditambahkan atau dikurangi. Karena Saya tanya, sisipan kenapa apa? ada titipan, Ayat yang ada lain sisipan? banyak mengenai Tritunggal. Ada Baca ribuan dulu. ayat yang mengenai Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7 kenapa ada Iya. sisipan di dalamnya? Ya, Nggak usah ketawa, baptis coba mereka jelaskan. dalam nama Bapa, Anak, dan Putra. Jelas Jelaskan. ada 3 oknum yang berbeda. Jelaskan. Ya. 1 Yohanes Sabelius 5 ayat itu 7 kenapa ajaran ada sisipan modalisme. dalamnya? Sabelius itu membuat Tuhan itu jadi Jelaskan 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya juga main bisa pakai drama. pembanding. Tuhan itu Yohanes bukan 5 pemain ayat 19 drama. sampai 20. Sebentar Yohanes jadi 5 Bapa, ayat 19 sebentar sampai jadi 20. Anak, sebentar Yohanes jadi 1 Roh ayat Kudus, 8. tidak masuk akal. Anak dan Bapa dalam satu Kalau kau pribadi itu menentang, apa kosong. kau bilang di surga ada 3 yang bersaksi, engkau membedakan bahwa Iya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 tidak berlaku.
Sedangkan Yesus menyatakan dirinya, dia itu adalah aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Kenapa kau sebut ada 3 pribadi? Jelaskan 1 Yohanes 5 ayat 3. Alkitab itu tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Kenapa di sisi Tidak ada yang nambah-nambah. Itu ada dalam Alkitab. Jelaskan original Seperti teksnya. catatan itu Coba ada. jelaskan. Kamu ngerti nggak original teksnya? Ayat yang lain juga banyak di situ. Saya juga Baptisan pakai ayat mereka lain. dalam Bapa, Anak, dan Roh Yohanes Kudus sudah jelas. 10:30. Ada 3 pribadi Allah di situ. Saya sebut Yohanes 10:30. Jelas. 1 Ya. Korintus 8 ayat 6. Saya sebut ini Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Itu 2 gimana? Korintus Kamu mau 13 buang ayat ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus. ini nggak bisa diskusi. Dikira satu Yohanes ayat 7 itu bukan tunggal. Coba jelaskan. Sedangkan Alkitab nggak boleh ditambahi atau dikurangi. Kenapa ada tanda kurang di dalamnya? Coba jelaskan original teksnya. Nah, kan diam kan? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Wah, aku minta kepada Bapa, bukan kepada diriku sendiri. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, ada penolong yang lain lagi ini. Ya, masa ini semua satu orang. Kalau satu orang tolong dirubah Alkitab itu, jangan pakai Alkitab LAI. Ya, harus dikatakan aku minta kepada diriku sendiri, ya, dan meminta supaya dikirim seorang penolong, yaitu diriku sendiri selama-lamanya. Konyol. Ya, tidak usah Apologet, kamu itu kalau dibilang triteos, jangan kamu kalau kau itu triteos. Ya, jangan kau wajarkan dalam Kristen triteos, nggak ada di dalam triteos. Makanya orang Yahudi bilang ada itu apologet. Tadi kan dibahas, Kakasih. Tadi ada artis sebelah kanan itu kita belajar dari budaya timur. Iya. Artis sebelah kanan aku itu jelaskan artinya apa beda triteos dengan tritunggal dulu. Ada itu Dia Kristen nggak tahu dari simbolik orang seperti Yahudi. itu. Bentar dulu. Triteos Kau tuh triteos, diam dulu kau triteos. Jadi ada apologet Yahudi mengatakan seperti ini. Kalau kalian mengerti tentang firman Tuhan itu menggunakan pemikiran orang Indonesia, kamu itu nggak bakalan mengerti tentang firman Tuhan, katanya. Jadi kamu juga apologet. Kalau kau Itu ayat Tuhan Alkitab. dengan pemikiranmu sendiri dari pemikiran orang Indonesia, seperti Itu dari di sebelah Alkitab kanan itu. kau rasa ada sebelah kanan orang, sebelah kiri ada orangnya, kamu nggak bakal mengerti, nggak bakalan ada keselamatan. bukan dalam begitu. dirimu itu. Saya menekankan itu Jadi bukan kalau soal kalian orang, itu mengatakan kau Tuhan. Ada triteos, 2 kau oknum terima, Allah di jangan situ. kau berdusta itu. Kau itu triteos. Ada kau 2 jangan oknum triteos. Allah. Tidak mungkin bisa ada duduk di sebelah Allah hanya satu pendiri. Jangan di mute moderator, jangan main mute, kasih kesempatan. Jangan gitu. aku jangan Tetap di narasi. aku menekankan 2 oknum, bukan soal duduk dengan nggak duduk, itu kan bahasa simbolis, tapi ada 2 oknum. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berarti itu Yesus itu duduk di sebelah kanan. Yesus itu anak Allah, duduk di sebelah Bapaknya. 2 berarti ada oknum. 2 Tuhanmu. Berarti ada 2 kan Tuhanmu. 2 Allahmu kan. 3 pribadi Allah dalam satu hakikat. Oh, Itu 3, Tritunggal. ada 3 Allahmu. Ya. Iya, ada 3 Allahmu. Kalau oneness Oh, itu, ya itu udah. ajaran Sabellius, 3 modernisme Tuhanmu, itu kamu sesat. dengar dulu. Sudah dengar. ditolak itu bukan ribuan tahun yang Tritunggal, lalu. Bro. Ya. Kalau 3 Tuhan, 3 Nggak ada. Allah, itu Nggak usah pakai Triteos. Alkitab. Mana sih kau? Kalau semua Yesus itu nggak usah pakai Alkitab, karena di Alkitab tuh dibedakan. Triteos itu bedakannya. jangan memakai Alkitab, karena Triteos itu mengkonsepkan Tuhannya ada 3 Alkitabmu Allah. jangan pakai Alkitab LAI. Lah, kamu kan Alkitab yang LAI mengatakan itu bahwa mengatakan Allahmu 3 ada 3. oknum. Jangan kau menolak kalau dikatakan Triteos. Tritunggal itu Triteos. Iya, iya, namanya. Triteos beda, Triteos itu 3 hakikat dan 3 pribadi. Ya. Kau udah bisa bedakan mana Itu Tritunggal mana Triteos namanya, Triteos. karena Yesus, kalian mengkonsepkan sebentar. Bapa Sebentar, Putra, sebentar. Yesus Apakah dia Triteos. bukan seorang pribadi? Kajian Triteos itu 3 hakikat dalam 3 pribadi yang berbeda. Tapi ketika Yesus diutus, Yesus seorang pribadi. Jangan kayak Setelah yang lain. Saya tanya, Jangan Yesus kayak pasar diutus ikan, jangan seorang kayak pasar apa? ikan. Apa Sebagai ini baru seorang lagi apa? ini nggak ada Pribadi sopan kah? Sebagai apa? Sebentar. Siapa yang Yesus ini? dia apa? Dia apa? Dia seorang apa? Coba jelaskan. Shalom, selamat Apa ini? Apa persoalannya apa ini? Persoalan ketika Yesus diutus, dia seorang pribadi atau bukan?
Dia pribadi Allah dan manusia. Sabar dulu. Ini Dia pribadi Allah dan yang manusia. satu-satu. Iya, dia Allah yang menjadi manusia. Satu-satu kalau Bagaimana ngomong. kau ini? Satu-satu. Kalau Malam. kayak perempuan Kalau ngomongnya itu. Malam. Kasih waktu Halo, teman-teman Mbak lain. Malam. Modalisme itu tidak bisa dipakai. Modalisme Ini. itu ajarannya udah ditolak Aduh, itu. Tuhan Tidak ada itu Yesus, only. tolong. Modalisme itu udah ditolak. Sabelius itu. Apa itu modalisme? Modalisme Itu apa ajaran sih? ajaran Apa itu Yesus modalisme? only, oneness itu. Iya, saya tanya. Modalisme itu berbicara apa? Saya tanya di kamu. Apa arti modalisme? Apa arti modalisme? Apa? Kamu ini cuma berteriak-berteriak tidak tahu apa-apa. Modalisme itu apa? Apa modalisme? Oneness itu satu orang bisa bertindak sebagai bapa, sebagai anak, sebagai roh kudus sekaligus berganti-ganti. Itu oneness. Makanya Yesus jangan only. suka teriak-teriak. Kamu tidak tahu. Oneness itu apa? Oneness Oneness itu itu apa? adalah Apa oknum itu yang oneness? bisa sebagai bapa, sebagai anak, sebagai roh kudus sekaligus. Apa Ya. itu? Kamu ngomong dari tadi ternyata Itu kau tidak ajaran, tahu. itulah ajaran modalisme. Enggak, saya Ya. tanya dulu. Yesus itu modalisme, dulu sebagai ajaran bapa, modalisme ajaran waktu turun bagaimana? sebagai manusia. Coba sebentar, pelan-pelan. Jangan Ya. jangan emosi. Kamu minum air putih dulu. Ini saya mau kamu dari tadi Jawab berteriak-teriak. pertanyaan lah. Modalisme. Bertele-tele nanya. Udah Enggak, dijawab. kamu yang bilang bertele-tele. modalisme. Modalisme itu apa? Apa Loh, arti modalisme? sudah ku jawab Dan modalisme tadi kan. mengajarkan apa? Kau kok bertele-tele dari tadi? Sudah dijawab. Dari tadi Apa kau yang nanya kau jawab? berulang. Kau sama dengan si Billy kau. Udah dijawab. Nah, kamu tinggal jawab. pertanyaanmu. Saya siap mendengar. Saya siap mendengar. Ya kan tadi sudah aku bilang, artinya ini modalisme loh, itu Daniel. adalah satu oknum. Ajarannya seperti ini loh. Ajarannya Apa? itu dia bisa menyaruh sebagai bapa, sebagai anak, sebagai roh kudus. Pribadinya cuma satu, Om. Udah dijawab, Om. Modalisme pribadinya cuma satu, begitu. Ya. Berbicara hanya satu Kadang diri dia, sendiri. kadang dia bertindak sebagai bapa, Iya. kadang dia bertindak sebagai anak, kadang bertindak sebagai roh kudus. Oke, kalau ayat firman Tuhan berkata dia hanya sendiri, bagaimana coba? Iya. Ketika dia berkata Bagaimana? ke dunia, Di situ, oke. Tapi Elohim itu saya jamak. kasih tahu di kamu. Saya kasih tahu di kamu. Nih, saya kasih ayat 2 aja saya kasih di kamu ya. Supaya kamu diam dulu. Sakaria, ini ayat Alkitab saya kasih. Sakaria 9. Nih. Tolong besarin saya mau kasih tunjuk di dia. Mereka kan suka memaksakan harus ada 3. Nih. Coba besarin saya. Bisa besarin saya nggak? Nih. Mana dia? Nih. Coba. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satu, bukan 3 pribadi. Ya. Bukan berbicara 3 pribadi. Ini berkata Tuhan atau Yahweh, YHWH ini adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini tidak berbicara salah satunya. Sakaria 14 ayat 9. Saya tunjukin lagi bahwa cuma dia sendiri. Nih, ada ayatnya. Yesaya 44, saya kasih tunjuk ayatnya. Yesaya 44 ayat 24. Nih, kami tuh kalau berbicara pakai ayat Alkitab. Nih. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, bukan 3 pribadi, seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi. Dia tanya di sini, siapakah yang mendampingi aku? Nih, siapakah yang mendampingi aku?
Tidak ada yang mendampingi dia, makanya dia sendiri. Sakaria tadi berbicara, Sakaria 14 ayat 9, berbicara dia sendiri, satu-satunya, bukan salah satunya. Di dalam Yesaya 44 dia berbicara seorang diri. Sekarang boleh? Tidak Aku ada, jawab. makanya jadi dipertanyakan di sini nih. Sekarang boleh giliran aku. Sebentar, Bro. Ya, oke. Sebentar, Silakan. Bro. Makanya dia Siap-siap. bilang di sini. Habis ini kasih aku Siapakah yang kesempatan, ya. mendampingi aku? Habis Ya, ini Bro kasih jawab kesempatan. ayat-ayat ini ya. Sebentar. Maaf. Sebentar. Bro jawab ayat ini ya. Yesaya 44 ayat 24, saya kasih tahu lagi. Dengan Sakaria 14 ayat 9. Di sini berbicara begini lagi. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, bukan salah satunya atau tiga pribadi, dan namanya satu-satunya. Ya, kalau selalu kan apologet tadi bilang ada tiga Allah, tiga Tuhan. Di sini tidak berbicara tiga, tapi satu-satunya. Coba jawab. Udah. Sakaria 14 Jangan dipotong ayat ya. 9. Silakan. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Ya. Ya. Bentar, izin. Jadi Bang wahyu Daniel, Tuhan saya bisa itu menjawab, ya. Bang Daniel. Dengarkan dulu dong, Boleh, Dengarkan boleh, dong. Bisa boleh. nggak aku bisa Sebentar, nggak aku Bang, bantai? kasih. Boleh nggak? Kasih kesempatan ini Kasih aku apologet kesempatan ini. bantah dong. Diteos, kasih biar diteos. Ya. Ya. Ya, silakan. Jadi wahyu Tuhan itu bersifat progresif, ya. Semakin lama semakin jelas. Di dalam perjanjian lama yang ditekankan itu adalah keragaman daripada Tuhan. Allah itu Esa, pakai kata Echad, lebih dari satu. Pakai kata Elohim, lebih dari satu. Tetapi tidak jelas ini jamak yang bagaimana. Baru di dalam perjanjian lama, perjanjian baru kita jelas tiga pribadi. Apa semua yang kau kutip tadi itu adalah perjanjian lama yang memang hanya menceritakan kejamakan Tuhan, tapi tidak menjelaskan secara rinci Tuhan yang jamak bagaimana, ya. Jadi jelas Elohim Echad itu kesatuan dari kejamakan. Sudah itu makanya di dalam perjanjian baru disebut, ya, Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi satu suara dari surga, satu Yesus ada di bumi, dan satu ada Roh Kudus ada di situ. Di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi baru semakin jelas kejamakan Allah dalam perjanjian lama itu siapa, berapa, baru jelas itu ada tiga pribadi yang berbeda. Demikian juga di dalam 2 Korintus 13 Oke. kasih karunia Bang Tuhan Daniel, Yesus, saya kasih menambahkan. Allah, kasih Tuhan Sebentar, Yesus. Miracle, sebentar. Ya, Sebentar, ini Miracle. udah jelas. Kamu tidak menunjukkan, sebentar. Kamu tidak menunjukkan berbicara tiga pribadi, Bro. Kita buka menurut KBBI. Sebentar. Kita buka menurut KBBI, apakah Esa itu jamak atau Esa kalau berbicara Tuhan? Apakah Esa itu berbicara jamak? Oke, saya buka nih. Bahasa itu bahasa Ibrani. Oke, apakah Esa? KBBI itu kasus Sebentar. umum. KBBI kasus Sebentar. umum. Kamu bukan tahu kasus bahasa Ibrani? Alkitab. Saya bukakan bahasa Ibrani. Kamu tahu bahasa Ibrani? Saya bukakan bahasa Ibrani. Kamu bisa baca nggak? Atau bahasa Yunani? Saya Saya tanya, kamu tahu nggak? Saya bukakan. Jamak. Bang Saya Daniel. tanya dulu. Sebentar, Miracle. Nanti habis itu kamu jawab. Saya tanya, saya bukakan bahasa Ibrani, kamu bisa baca nggak? Aku bukan ahli Atau bahasa Yunani, kamu bisa baca nggak? Tapi aku tahu Nah, kenapa doktrin. kamu bilang di saya bahasa Ibrani? Kalau Loh. kamu tidak tahu, makanya saya tunjukkan Loh, aja aku- menurut aku KBBI. pernah membaca Di sini. itu. Aku kan baca buku Aduh Tuhan. sistematik teologi. Oke, di mana kamu baca? Di mana kamu baca? Ya. Di mana saya bukakan? Di mana? Di dalam sini nih, aku saya jelaskan bukakan ya. itu. Ayatnya. Menurut KBBI, sebentar. KBBI Menurut itu kamus KBBI, kamu umum kan itu. dari tadi kan? Bukan kamus Alkitab. Kamu ngaco. kamu itu cuma terjemahan LAI. Saya kasih KBBI, kamu nggak mau. Gimana kau ini? Kau belum lahir ya. Chen Anwar Chen itu sudah profesor doktor Saya ahli tanya bahasa di kamu. Ibrani sama Kamu ahli pakai. bahasa Yunani. Saya tanya. Siapa pula kau Saya ini? tanya di kamu. Ya. Aduh, saya tanya di kamu. Kamu mau pakai terjemahan apa?
Alkitab? LAI itu terjemahan Anwar Chen. Kau belum lahir dia sudah profesor. Saya tanya ahli bahasa. sama kamu pakai LAI Aku sudah atau jawab. Alkitab apa? Ya, kalau tunggal itu yahid namanya. Kalau ehad itu unified. Saya tanya Tuhan. dulu di kamu, weh, aduh Tuhan Yesus, tolong gimana mau Tuhan diskusi Yesus dengan kamu? bagaimana? Kamu pakai LAI. Bang Daniel izin. Aduh Tuhan, kamu tadi bilang saya nggak bisa Jangan kitab pakai yang kamu lain. LBBI Sebentar untuk dulu, Alkitab. Miracle. Itu Sebentar bahasa dulu. Ibrani. Ehad itu Kamu, bahasa aduh Ibrani. Tuhan, mau Ehadnya. diskusi sama orang begini. Ngapain kamu mau berdiskusi kalau kamu begini? Loh, Kamu tadi kamu bilang bagaimana? kamu Aku hanya sudah bisa jawab, kau nanya berulang-ulang. bahasa Indonesia. Enggak gini. Esa itu dari kata ehad. Kamu Kalau kau hanya bisa paham. terjemahan. Aduh Tuhan. Esa itu dari Kau kata ini ehad. cuma tahu bahasa Indonesia. Kau bisa diskusi nggak sih? Hah? Kau yang bisa diskusi, bisa udah diskusi nggak dijawab, sih? kau tanya berulang-ulang. Mampu nggak kau berdiskusi dengan Saya benar? bukakan bahasa teks asli. Saya bukakan teks asli original. Mau lihat kamu bisa baca nggak? Oke. Baca ini. Baca ini. Ehad itu di dalam Apa kitab yang tulis Ulangan ini? 6 ayat 4. Baca ini. Baca ini. Baca. Aku bukan ahli bahasa Baca Ibrani. Kau nggak paham. Kamu kau bisa baca tapi nggak? Kau nggak paham apa maknanya. Saya Apa kasih. gunanya berdiskusi sama kau kalau kau nggak paham apa maknanya. Saya Kau bisa baca kasih di doang. kamu. Modalmu cuma Saya bisa baca kasih di doang, kamu maknanya kau nggak LAI. paham. Ya, jadi aku jelaskan Aduh, sama kau. Tuhan. Ya, bahwa kalau tunggal itu yahid, ya ehad itu unified, ya. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat 4. Kamu Tuhan itu Allah, pakai Tuhan itu Esa itu ehad. terjemahan. Kau cuma modal Kamu bisa pakai baca terjemahan doang, LAI, tapi kau tak kan? paham maknanya. Ya, apa modalmu cuma Kamu bisa baca pakai doang? terjemahan baru. Saya mau kasih di kamu ayat. Kamu bilang, oh saya menerjemahkan dari bahasa Ibrani. Saya Kau kasih pakai LBBI. bahasa Ibrani. KBLB itu bukan kamus Alkitab itu, ngapain kau pakai kamus umum? Ini yang Untuk memahami menerjemahkan Alkitab. LAI. Woi, ini yang terjemahkan LAI, woi. Iya. Bagaimana Ya, kau kamu ini? Teman LAI Kau itulah pakai ada oknum LAI. 3, kan aku sudah jelas. Makanya di sini 3 oknum Bapa, Anak, Roh Kudus. Kata Kau nggak bisa bantah. Esa dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa adalah tunggal bukan jamak. Makanya Pancasila itu berbicara Esa. Bineka Orang Tunggal Indonesia, Ika ya. itu bukan satu. Ika Bisa itu di berdiskusi satu tapi sama Kalau jamak. diskusi sama orang begini, Bisa Kau nggak berdiskusi dengan paham. baik. sama orang begini. Bisa Ya, berdiskusi dengan baik. satu dan satu kesatuan kau nggak paham, betul-betul kau Ya. nggak paham, nggak ngerti kau sama sekali apa yang satu mau apa layani, kesatuan, nggak ngerti kau sama sekali, memang repot. yang mau Modalmu cuma bisa yang mau baca doang, layani tapi nggak orang paham. seperti ini, Ya, jadi begini yang mau teman-teman. layani orang ini silakanlah. Ya. Oke. Kasih aja tuh Putri atau siapalah. Jadi begini. Silakanlah. Nggak bisa kau bantu Saya 3 nyerah orang itu orang siapa? seperti ini. Jadi kau bilang Bapak, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi. Coba jawab dulu. Kamu ngomong terus ya. Ya. Coba begini, Ya, kalau kita perkataan menjawab Bapak, itu, Anak, dan Roh Kudus itu apa? Satu pribadi apa 3 pribadi? Bang, kalau kita menjawab itu harus melalui ayat. Begini, Kalau kau bilang Cara itu satu menjelaskan pribadi, begini, jangan ayat kau itu. pakai LAI Alkitabnya. Bang, Rubah semua saya itu. begini. Yesus Iji, aja iji. semua ganti. Saya mau mengajarkan cara menjelaskan bagaimana di Alkitab. Sebentar Bang, jangan begini. Nggak, kau jawab dulu berapa pribadi itu Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya, begini. Ini kan ayat tadi Bang Daniel bawa Jawab ya. dulu satu pribadi itu berapa pribadi. Aduh, saya ini Bertele-tele kali kau Ya, ditanya. tahu. Ya, Bapa Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berapa pribadi? 1 atau 3? Tak berani kau jawab kan? Tak Joy. berani kau- Kalau kau jawab Kan satu, Miracle. pakai KBLI. Di bawah host. Kalau saya moderator sudah saya lempar orang seperti ini. Ini Kau bukan kalau jawab berdiskusi. satu pribadi kau saja Mereka lihat, aja jelas. Tritunggal. Nggak bisa kau Dia- jawab. Aduh Tuhan. Bapa, Putra Ya udah, dan udah, Roh udah, Kudus itu udah, berapa udah, pribadi? Bang, saya itu Tritunggal, makanya saya mau membantu kamu untuk menjawab karena kamu tidak bisa menjawab. Kamu tidak bisa menjawab, kamu kocongor. Saya ini Tritunggal untuk membantu Apa kamu. dari goblok. tadi semua jawaban kau kalau ngaku Protestan nggak percaya Tritunggal, Kristen palsu kau.
Dengar, dengar, Kau dengar. kalau nggak Nggak usah percaya kau Tritunggal. Begini, saya ajarkan menjelaskan. Apologet, dengar dulu. Saya ajarkan untuk menjelaskan di ayat itu. Sebentar, dengar. Saya jelaskan. Yang maknanya di Yesaya 44 ayat 24 sama 25 di situ itu kan berbicara tentang apa? Tuhan adalah pencipta dan penebus yang maha kuasa. Makanya kalau menjelaskan pelan-pelan. Begitu. Yang Tuhan yang disebut yakin bahwa dialah satu-satunya pencipta alam semesta. Paham? Kau kalau Paham? belajar Tritunggal jangan di perjanjian lama. Tadi kan saya sudah katakan itu hanya ada implisit, Begini, Bang. ya. Dengar, Eksplisit dengar. itu di perjanjian Itu baru kan kau tidak yang becus dibawakan diskusi ayat Tritunggal sama perjanjian Daniel. baru kau tidak becus jawab. Ini Ya, itu kan Tritunggal Bang itu yang perjanjian dibawakan baru baru ayat sama jelas. Daniel, makanya saya mau menjawab. Aduh, Bang Apollo Kalau mau gimana sih? kalau mau debat soal Tritunggal itu jangan pakai perjanjian lama, itu hanya ada implisit di situ. Kami kau Kalau Marsion. eksplisit itu di perjanjian baru. Kami perjanjian lama kau Marsion sudah kau. Begini, dengar, becus Apologet, kau. dengar. Kan aku sudah Apologet, jelaskan dengar. tadi di perjanjian lama itu Apologet. hanya ada implisit, ya. Iya, Bahwa- dengar dulu, saya mau menjelaskan di ayat itu, saya mau menjelaskan di ayat itu. Percuma kau dengarkan jelaskan saya. kalau di perjanjian lama, ya tidak jelas di perjanjian lama. Pak. Tidak terjelas. Kita nggak boleh lo kau klaim sebagai Tritunggal. Aku mau Loh, belajar Tritunggal, kalau mau Pak. bahas Tritunggal Boleh. di perjanjian baru dong. Iya, kejadian masa-masa perjanjian lama. sampai 26 nggak boleh kau pakai itu. Halo Pak Apologet, aku mau belajar Tritunggal nih Pak. Gini, saya mau menjelaskan di ayat itu, Bang Apologet, dengar baik-baik. Itu kan berbicara Tuhan adalah dan penebus yang maha kuasa di ayat 24. Tuhan itu menekan bahwa dialah satu-satunya pencipta alam semesta. Dia membentuk langit dan bumi seorang diri tanpa bantuan siapapun. Makanya kalimat di situ, siapakah yang mendampingi aku, katanya itu adalah pertanyaan retoris untuk mengatakan bahwa tidak ada Allah lain yang turut menciptakan. Makanya kalian tuh ini, makanya saya bilang teman-teman Tritunggal ini kadang-kadang salah memahami ayat. Itu yang saya mau kasih tahu. Aku tanya, Roh Kudus ikut nggak mencipta? Aku tanya kau, Roh Kudus itu ikut nggak mencipta? Aduh, sebentar, dengar dulu Nggak baik-baik. jawab dulu. Gotong royong Kau dia. kalau ditanya nggak Gotong usah royong, jawab. rame-rame. Aku tanya, Roh Kudus ikut nggak Mana mencipta? ayatnya kami gotong royong menciptakan? Ikut Mana? Pak, gotong royong. Nah, aku tanya dulu, Roh Kudus itu ikut nggak Jadi mencipta? kalimat siapakah yang mendampingi aku di situ itu adalah pertanyaan apa? Adalah pertanyaan. Ini, Aku Pak, tanya, Pak Roh Apologet. Kudus Tidak ikut ada atau Allah tidak lain mencipta? yang turut Ya Pak menciptakan. Apologet. Kau Ikut nggak jawab pertanyaan. Pak Apologet. Pertanyaanku Saya mau tanya, tolong dijawab. Roh Kudus ikut nggak mencipta? Pak. Si Nabi lah kita tanya, si Nabi. Saya Ini Nabi ikut, dia. Pak. Nabi dia Hah? mana dia nih? Ikut kan? Ya ikut Gimana, Pak, Pak? rame-rame Pak. 3 kan Pak. Tuhan Tuhan. adalah Tuhan. Pak Apologet. Si Nabi lah aku kita mau tanya tanya, dia ini kan loh. Nabi itu. Aku mau tanya ini loh Pak. Kan Allah itu kan buat Pak Apologet ada 3. Kan yang berbeda Nama Allah itu kan? Tuhan. Gimana? Nama Allah itu Tuhan. Enggak, aku mau tanya ini Pak Apologet Bang. ini yang menciptakan adalah Bang, saya belum selesai menjelaskan bagaimana sih ini. Coba dikasih kesempatan. Saya dari Oh, tadi iya, naik, iya, saya monggo, diam dulu. monggo, Kasih lanjut, kesempatan lanjut. dulu saya. Begini. Ya, jelaskanlah dulu. Jadi- Kami diam ya, teman-teman. Ya, begitu dong. Yang kondusif loh kalau diskusi. Jadi di situ berbicara tentang apa? Mencipta. Jadi dia juga menjadi pukulan terhadap penyembahan berhala. Salah satu tema besar di dalam pesan itu. Jadi konteks bangsa Israel saat itu terpengaruh oleh budaya Babel dan para penyembah berhala. Jadi Tuhan menyatakan bahwa Allah yang sejati yang menciptakan dan menebus. Ayat itu berbicara itu. Yang kedua, Tuhan membatalkan itu hikmat palsu manusia yang di ayat ke-25 itu. Jadi Tuhan menggagalkan kuasa para peramal-peramal dan ahli-ahli sihir di situ. Jadi di Babel itu yang kafir lainnya itu di situ dia membuat apa? Para orang dibodoh. Maksudnya hikmat manusia itu tidak bisa melawan rencana Allah. Begitu kalau cara menjelaskan. Dan di sini kan mengingatkan kita pada prinsip yang sama di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang dan apa? iya, terus pendek Apa kata sih, yang coba? menciptakan Yang itu yakin siapa? Orang baik akan apa? Diam dulu, Tolak. Nabi. Jadi Tuhan Dengar itu sedang dulu, menunjukkan Nabi. bahwa
Sebentar dulu. Jadi Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa hanya hikmatnya yang benar dan segala kuasa di situ. Okultisme yang sihir atau filsafat manusia itu tidak bisa menandingi firman Dia. Terus apa arti dari Yesaya 4:24-25? Allah adalah pencipta satu-satunya, tipe atau tandingan lain. Yang kedua, akan menebus umatnya itu secara apa? Pribadi dan penuh kasih. Jadi semua kuasa dan hikmat manusia itu akan diperlukan bila melawan kebenaran Allah. Yang ayat Aduh, panjang lebar gak ada isi nih orang lah. Kembali hanya kepada Tuhan. Dengar dulu lah Romo. Begitu. Jadi bukan kepada ilah-ilah lain atau peramal-peramal lain. Allah itu memang satu, tapi satu di dalam hakikat, tiga dalam pribadi. Udah, Iya, Pak. Pak. Diam dulu. Si Nabi mau bertahu Allah itu sama si satu. Merekel. Tuh, tapi yang diminta dijelaskan apa yang dijelaskan di Yesaya situ yang di Yesaya 4, Udah Merekel. 4 Si ayat Nabi mau 24, bertanya 25. tuh kepadamu. Lanjut Nabi, tanya Silakan, sama si Bapak, Merekel. Shalom, shalom. Jangan rame-rame. Salam. Ya, kan Allah itu kan dia mempunyai firman, betul, dan Roh Kudus, betul. Ya, benar. Betul. Nah, saat dia menciptakan, nah itu dengan apa? Dengan firman-Nya kan ada ayatnya. Dengan firman-Nya. Firman-Nya itu miliknya siapa? Ya milik Allah lah. Masa milik Allah itu masa siapa? Allah itu Tuhan. Allah itu sesembahan, nama Allah itu sesembahan yang Ya, adalah roh Allah yang itu tidak siapa? dilihat. Allah itu yang mana? Allah itu Bapa atau Allah itu Allah yang itu Roh disebut Kudus? Bapa, Elohim, Hashem, Adonai itu merujuk Bentar kepada dia teman-teman, semua. bentar Bukan dulu. firman. Bentar dulu, Bro. Tanya. Gini, Kakek. Tunggu, Ya. Mirakel tanya dulu keyakinan si Nabi ini apa. Jadi kok bisa nyambung cerita? Oh iya, ya apa pemahaman kamu apa? Saya Tritunggal atau JO, denomnya dari mana? saya anaknya Silakan. Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan Yesus, betul. Saya Ya. bertanya itu, saya bertanya. Kapan kawinnya? Kok udah punya anak? Kenapa? Ini Romo ini ada saja ini. Nah, yang menciptakan itu siapa? Lanjut ini, yang menciptakan itu Bapa atau Firman atau Roh Kudus? Firman, Ayo. Firman yang menciptakan. Hah? Firman yang menciptakan. Bapaknya nggak menciptakan. Bapa menyiapkan. Kau gimana Bapa itu Gian? nama. Baca kredo, kau baca gimana sih kok? Iya, Firman yang makanya itu menciptakan? kredonya itu Bapa katanya yang mencipta. Kredo itu mencipta itu Bapa, Allah. Bukan Firman. Gimana itu kredonya salah itu berarti kredonya itu. Pengakuan iman rasuli salah itu. Aku percaya pada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, itu Bapa saja yang mencipta itu. Gimana itu? Bagaimana? Apa pertanyaan kamu? Sorry, tadi kamu. Apa pertanyaan kamu? Apa pertanyaan? Yang mencipta itu siapa gitu loh. Yang di Kejadian 1 ayat 1 itu. Oke. Bapa saja atau Firman saja atau Roh Kudus saja, coba menurut Jadi- Pak Mirakel siapa? Nggak usah Ya. panjang-panjang, Pak. Loh, saya jelaskan. Kalau saya jelaskan ini, saya mau jelaskan tentang pemahaman saya atau tentang Alkitab? Saya mau tanya kamu. Bukan jelaskan, kau muter-muter nggak ada isi, poinnya nggak ada isi. Nggak usah Kamu yang nggak ada panjang. isi. Kalian kamu itu nggak ada isi sama saya. Tidak ada apa-apa kamu sama saya. Tenang dulu Romo, biarkan dulu Jangan orang kamu ini. tenang dulu, Romo. Nggak usah Kamu yang panjang-panjang saya gitu sama loh. ini, sama-sama si Nggak kakek usah Nabi. panjang-panjang Coba. kan. Apa yang kamu sudah. tanyakan sama saya? Silakan. Iya, yang mencipta Silakan. itu yang mana? Dari Ah. Allah Tritunggal itu Bapa atau Firman atau Roh Kudus yang mencipta? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Jadi Ah. bukan Bapa saja atau Firman saja atau Roh Kudus saja, tetapi ketiganya itu bekerja bersama-sama di dalam kesatuan. Itu jawabannya. Loh, tapi di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu bara loh. Enggak loh, dia yang mencipta loh. Gimana itu? Aduh, mendem itu suaranya, Pak. Suaramu, sinyalmu nggak ada itu. Turun dulu, Coba Pak. mic-nya Pak jangan Mirakel. terlalu dekat. Itu mic-nya kena ludah itu jadi konslet. Pak Mirakel turun dulu, mic-mu itu jaringanmu jelek itu, turun dulu, Pak. Mirakel, keluar rumah dulu kamu, biar jaringannya bagus. Dekat-dekat pagar, dekat-dekat pagar rumah orang dulu kau dulu. gitu.
Pak. Pak apologi aja yang jawab Pak. Ini Gian itu bising kali mic-nya. Ini yang atasnya opung ini mic-nya berisik ini di Host, si Gian di mute dulu, host. Mic-nya berisik. Ujung-ujungnya kan, ini ujung-ujungnya ya rame-rame juga menciptakan cara penjelasan Tritunggal ini. Ya tenang Jadi dulu kata- kasih, biarkan jadi dulu sih buktinya- sama Mirakel. Ya, jadi jadi punya Alkitab di mana ketika terlibat penciptaan di mana Allah Bapa sebagai pencipta di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata Allah di sini kan adalah Elohim bentuk jamak yang menunjukkan kepada Allah. Itu dari Allah, mana ya, kok Allah. jamak Pak? Elohim kok jamak dari mana? Apakah Elohim adalah kesatuan Allah? Tiga Allah yang bersatu seperti Brahma. Dengar dulu Dewa, baik-baik. yang adalah kesatuan dewa gitu. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau kamu potong-potong ini? Ya kalau Bapak menjelaskan yang singkat-singkat saja. Kita sudah paham Pak. Tidak Kita perlu sudah baca singkat. Alkitab. Begitu loh. Kalau kamu jelaskan yang singkat-singkat. Nggak usah kesana kemari gitu loh. Ya Nabi, tadi kan kamu bertanya Nabi, dia mau jelaskan, kau lakban dulu mulutmu ya. Siap. Yang singkat, kalau jawab yang singkat jelas gitu loh. Yang mencipta siapa? Bapak atau Firman atau Roh Kudus? Coba Allah yang berbeda itu yang mencipta. Iya, kau lakban dulu mulutmu tiga-tiganya Nabi. gotong royong barengan. Gimana tuh? Satu apa tiga yang ciptakan? Iya coba Miracle Tenang dulu, Romo. ambil buku. Miracle ambil buku sama pulpen digambarkan coba. Dia lagi keluar rumah tuh dekat paret-paret, sinyalnya rusak. Ya wes opung aja opung yang jelaskan opung. Ayo opung. Ambil buku ambil pulpen digambarkan Allah yang mencipta yang mana itu. Ayo. Kau hargailah si Mirakel, dia tuh tunggu dulu, dia lagi keluar rumah. Sinyalnya sudah kayak gitu Joy, turunin Lompat Joy. pagar. Turunin dulu Joy. Turunin dulu Miracle sinyal jelek itu. Gitu kok. Ayo apologi saja yang jawab. Ayo Pak apologi 1 Korintus 8 ayat 6. Udah? Iya. Aku jelasin. Iya jelasin Pak. Pakai ayat ah. Pertama, Allah Bapa mencipta Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 itu bukan Bapak saja Pak. Dengar Ya. dulu lah, kau belum siap pun Iya udah di. terus ya. Nabi dengarlah dulu. Kau nih Ya, lanjut, dia bilang lanjut. kalau orang mau Siap. menjawab, kau Ah. lakban mulutmu dulu Nabi. Ya talakban ini mungkin. Ya, jadi Lakban saya dulu. dikatakan Allah di situ, Allah itu kan termasuk di situ ada Allah Bapa. Jadi saya menekankan itu Allah Bapanya ada di situ. Yang kedua, Yesus Kristus mencipta Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah Kristus, ya, dalam kurung Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 2, olehnya Ia telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus juga ikut terlibat karena mereka satu hakikat. Kalau satu hakikat berarti mereka dalam segala hal bekerja bersama, hanya saja pengkhususannya aja yang berbeda, fungsionalnya. Roh Kudus ikut mencipta. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi jelas, ya. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 1 itu adalah 3 pribadi Allah, Bapa, ya, Anak dan juga Roh Kudus. Dan Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa memberi aku hidup. Jelas, Roh Kudus juga ikut mencipta. Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta. Jelas, ya, Roh Allah itu adalah pribadi Allah Roh Kudus. Jadi ketiga Allah Roh Kudus terlibat, hanya saja penekanannya secara fungsional biasanya ditekankan adalah oknum Allah yang kedua. Karena dia adalah pusat intisari dari seluruh ajaran Alkitab. Ya, itu anak Allah yang kedua yang menjelma jadi manusia dengan nama Yesus Kristus. Dulu kau Triteo. Ketiga. Project, akui dulu kau Ya, Triteo. Ketiga Allah Kami itu tahu. tugasnya beda-beda ya, fungsionalnya. Tadi Bang Upload bilang fungsionalnya Belum, Pak beda-beda. Upload Itu Iya, jadi apa aja tuh? lagi pula nggak mengaku sepologi di Triteos, tapi sudah dijelaskan berbeda-beda orang itu menciptakan. Dengar dulu. Tadi aku Udah akui jelasin dulu kau gini-gini. Triteos, baru lanjut cerita.
Enggak, aku jelaskan bedakan Akui Triteos dulu kau Triteos, akui dulu. dengan Tritunggal. Akui dulu Triteos Tenangkan kau. dulu jiwamu kasih. dengar Nanti dulu, kau bertanya dengan dia Royongnya ya. jelas Aku, Triteos. aku jelaskan apa bedanya Triteos dengan Tritunggal. Dengar dari Sama potong Triteos dong. itu ya Tritunggal. Jangan maksa tempat. Ini kau kan nggak ngerti. Diam dulu Triteos udah, kasih. akui Tunggu dulu Triteos, sini akui dipalsu dulu nih kau biar dia apa. Triteos. Orang Ya yang kau Tuhan sudah tuh ngambil gotong royong kesimpulan, nggak menciptakan paham. kok. Kau udah ngambil kesimpulan. Dengar dulu jawabanku. Jangan Ya. berdusta, kau akui dulu Triteos kau. Triteos itu tahu. Triteos. Orang yang menciptakan kasih, ini, diam lah dulu. penciptakan Ngecap gotong aja. royong. Kita bertanya. Nggak mau mendengar penjelasan. Tapi aku mau belajar Tritunggal Bi. Tenang loh. Iya Pak. Nggak Pak ngerti tapi Polkit, sok sudah. pinter. Nah, kalau belum Pak ngomong Polkit. kok kelihatan bodohnya. Pak Polkit Nah, sudah. kau tuh Triteos, akui dulu. Gotong royong Tuhanmu. Kau Triteos tahu apa bedanya Triteos dengan Tritunggal? Tahu nggak apa bedanya? sama tuh Triteos. Nah, kan bodohnya di sini. Kelihatan bodohnya. Kasih. Namanya aja Beda beda. loh. Diam dulu lah, diam. Nah, lanjut Apologet. apologet. Sudah gini, saat Bapak mau menciptakan bumi kan, terus Roh Kudus fungsinya gimana? Coba. Terus Sang Firman fungsinya gimana? Coba yang berbeda dari Allah Bapa, Roh Kudus yang berbeda dari Allah Bapa. Saat si Bapak itu mau menciptakan Firman. Bagaimana dia menciptakan itu tidak dijelaskan secara rinci, ya. Bukan Jadi kita dijelaskan hanya secara tahu rinci. apa yang dijelaskan di Alkitab. Di luar Alkitab itu jangan dikarang-karang. Iya, katanya kamu ngomongnya kalau Bapak itu menciptakan dengan firman-Nya. Nah, firman-Nya itu saat mencipta itu gimana? Begitu loh. Siap Firman yang menciptakan. Jadi Firman itu pribadi. Saya nggak tanya firman pribadi, saya tanya firman itu kan katamu firman yang menciptakan, Iya. Bapak melalui firman. Nah, firman itu saat mencipta gimana? Gitu loh. Ya, Apa dia, itu dia berfirman menyediakan jadilah segala kan gitu. sesuatu. Baca dong kitab Kejadian. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bacalah di situ bagaimana dia menciptakan, ada di situ kok. Ngapain kau tanya? Baca di situ. Loh, iya, Kitab saya tanya Kejadian. kamu, pemahamanmu gimana? Iya, baca di situ sudah jelas. Dia kan di situ Loh, berfirman. saya Dalam tanya pertama, Bapak kedua, hari ketiga. kitab kok saya kamu suruh Nanya baca kok kalau- ke anak SD, ya Loh. anak itu anak taman kanak-kanak Udah, gini atau aja, apa? gini Sekolah aja. minggu itu Gini pertanyaanmu aja, itu. kalau kamu meyakini bahwa Bapak itu bukan anak, bukan Roh Kudus kan berbeda pribadi kan. Nah, Bapak adalah Firman Kudus kan, seperti Ya, itu saya bisa kan. menjawab. Saya bisa Nah, menjawab. Saya bisa bagaimana? menjawab. Bagaimana? Bentar, kamu Tunggu dulu bisa Mirakel. tanya? Mirakel, tunggu dulu Mirakel nanti. Tadi kamu diam-diam. Bukan, gini. saya kasih baik sinyalku. Ini kan saya sudah kasih baikin sinyalku. Ya, jadi Iya, tunggu dulu ini 1 menit lagi nih. ya sudah. Gini, kalian kan menyatakan bahwa Bapak bukan anak, bukan Roh Kudus kan. Nah, saat Bapak itu adalah Firman dan Roh Kudus. Nah, saya mau tahu pribadi Firman yang bukan Bapak, bukan Roh Kudus itu seperti apa. Kalau Bapak kan adalah Firman dan ada Roh Kudus di dalam Bapak itu. Nah, saya mau tanya, Firman yang bukan Bapak, bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang bukan Bapak, bukan Firman itu seperti apa di dalamnya? Firman itu yang datang secara teofani, yang bertemu dengan para nabi dalam perjanjian Saya nggak lama. tanya Firman itu datang, nggak tanya itu, Pak. Saya tanya Loh, secara kamu tanya teologis. Firman itu mana, di itulah dalamnya dia yang seperti datang apa? itu. Begitu loh. Ngerti Loh, nggak itulah pertanyaan dia saya? jawabannya. Kamu kalau mau jawaban sesuai dengan kehendakmu, kau tanya. jawab sendiri aja, jangan Saya nanya ke tanya orang. Firman. Kalau kamu mendikte jawaban. Ini loh, saya tanya Firman yang kamu anggap Oke, bukan Bapak, apologet. bukan Roh Kudus. Apologet diam dulu biar Mirakel yang jawab ya. Lanjut Mirakel. Iya, dia tanya, dia pula yang ngatur jawabannya. Kau jawab Saya- sendiri lah. Loh, kalau jawabanmu ngarang kan saya nggak mau. Bukan Pak. ngarang, kau menjawab keinginanmu ya, kau jawab Gini sendiri loh. aja. Kamu Masa tahu masa nggak, masa orang Bapak? jawab sesuai keinginanmu? Gini loh, Bapak kan adalah Firman, di dalamnya ada Firman kan, ada Roh Kudus, betul? Apa di dalam Bapa ada Firman dan ada Roh Kudus? Itu kan kau yang ngomong. Itu Udah pribadi. gimana? Allah Bapak itu Diam dulu. gimana? Apologet, diam Nggak dulu. ada Bapak itu bukan bagian-bagian. Nggak ada bagian-bagian di Nggak dalam ada Allah pemakai. Bapa. Kalau di dalam Allah dia nggak ada kosong. Nggak ada Iya. firman, nggak ada Roh Kudus. Tidak ada pembagian-pembagian itu. Tidak ada komponen di dalam Kalau roh tidak itu. ada berarti Firman adalah Bapak, betul? Bukan, mereka pribadi Loh, yang bukan berbeda. gimana sih? Tapi bukan dari bagian. Apologet. Kamu bilang Firman bukan Udah bagian apologet. dari Mirakel Allah. tadi mau menanggapi tuh pertanyaan Oh iya, Sinadi. silakan, Lanjutlah, silakan. Mirakel. Silakan. Gimana itu? Kalau Bapak adalah di dalamnya ada Firman dan Roh Kudus kan, seperti itu kan? Terus saya mau tanya, Firman yang bukan Bapak, bukan Roh Kudus itu di dalamnya ada apa, begitu loh?
sehingga kalian menyatakan bahwa firman itu bukan Bapa. Itu kalian pikirkan seperti apa begitu loh. Sehingga kita orang-orang JO ini bisa ngerti kalau firman itu memang bukan Allah Bapa. Iya, dia datang ke dunia, sudah dibilang. Miracle monitor. Dia itu yang datang sebagai teofani ke dunia di perjanjian lama dan sebagai manusia perjanjian baru. Di dalamnya firman itu loh ada apa begitu loh. Miracle. Apologet. Kamu tahu nggak pertanyaan? Wah, lanjut. Apologet, diamlah dulu. Ya, oke. Ya, gimana? Pertanyaan tadi bagaimana? Saya menjawab. Silakan. Kamu opung kamu yang itu apa? Yang ngomong Jadi, pertanyaan saya pertanyaanmu firman yang bukan Bapa itu, jadi firman itu seperti apa? Kan begitu, firman yang bukan Bapa ya, betul. Firman Ya begitu. yang bukan Bapa itu di dalamnya seperti apa begitu loh. Ya, Sehingga seperti kamu apa? nyatakan Jadi, bahwa firman itu berbeda dengan Bapa. ya sebentar. Saya mau jawab sesuai Alkitab atau sesuai pemahaman saya? Katanya dulu itu. Terserah kamu. Loh, kok terserah? Iya terserah kamu loh. Saya tanya kamu. Pemahamanmu sesuai Alkitab nggak, Miracle? Biar Kok beda pemahaman Alkitab? Makanya saya bilang kalau sesuai keinginan lebih saya kan waras saya pasti menjawab Miracle dari sembarang. Menteri Tunggal yang lainnya, teman-teman. Jadi si Miracle Tetap. lebih waras. Roh itu nggak bisa Diamlah dulu, dijelaskan. nanti kau dikasih apologet kau. Iya begini, jadi saya mau menjawab sesuai kalau keinginan saya menjawab sembarang, tapi saya ikut Alkitab, saya harus baca sesuai ayat Alkitab, begitu kan? Oke, sepakat ya? Ya, begitu. Begitu dong. Jadi jawabannya itu menurut Alkitab, firman yang adalah pribadi ilahi yang bersama-sama dengan Allah Bapa sejak kekekalan, dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah Yesus Kristus. Di dasar Alkitab di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sampai 14 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Ya kan, dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang terakhir, yang ayat firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, dari ayat-ayat inilah di sini firman itu ada sejak semula, bukan ciptaan. Makanya firman itu bersama Allah Bapa, tapi juga adalah Allah. Nah, jadi makanya firman telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Kalau disebut Alkitab ya Yesus. Itu Alkitab menjawab. Begitu. Gini, berarti Pertanyaan gimana? second Nabi ini Allah ini siapa gitu loh? Secara Pertanyaan second Nabi teologisnya itu, kamu kan nyatakan bahwa Bapa yang bukan firman, bukan Roh Kudus itu di dalamnya ada firman kan, ada Roh Kudus, betul? Nah, saya tanya, firman yang kamu nyatakan bukan Bapa, bukan Roh Kudus itu di dalamnya firman itu ada apa? Itu yang saya tanya. Jawaban kamu itu gak nyambung, Mereka. Di dalam firman itu ada apa? Apakah ada Alkitab pertanyaan seperti itu? Alkitab di dalam firman itu ada apa? Loh, berarti kamu nggak ngerti teologi kamu berarti. Kok dengan teologis? Kamu nggak ngerti teologi. Firman itu enggak, pertanyaanmu itu konyol. Pertanyaanmu itu konyol. Begini konyol gimana sih? Di dalam Alkitab ada Bapa di dalam aku. Pribadi itu firman di dalam Bapa di dalam firman. Terus saat Matius 1 ayat 18 dan 19 itu Roh Kudus yang dilahirkan. Berarti Roh Kudus ada dilahirkan. Siapa bilang Roh Kudus dilahirkan? Gimana sih kalian itu? Terus Ya, kalian saya jawab. bahwa Roh itu melahirkan. Begitu loh. Mana ada Roh Kudus dilahirkan? segala roh. Ya, saya jawab ya. Firman itu adalah Roh Kudus. Terus kamu nyatakan bahwa firman itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus, itu dari mana? Sebentar, saya jawab. Dasarnya dari mana gitu loh? Kakek. Tadi kan di dalam firman itu, jadi di dalam firman itu ada apa? Saya mau jawab, bisa? Oke, saya jawab. Kamu sudah tak kasih tahu kok. Di dalam firman itu ada
Diam dulu, saya mau menjelaskan ini Alkitab ini. Jawabanmu itu firman Tuhan. mana-mana loh. Saya tanya Jadi hidup secara rohani. teologis. Itu mana? Bapak itu di dalamnya ada firman dan Roh Kudus. Lalu saya tanya, firman yang kamu anggap bukan Bapa, bukan Roh Kudus itu di dalamnya ada apa? Saya sudah kasih tahu kamu bahwa di dalam firman itu adalah Bapa. Goblok, begini dengar. Bapak Kamu di dalam masih aku. saya arahkan. Dengar goblok. Kalau goblok gimana sih? Yang enggak goblok kamu loh. Kamu goblok enggak tahu. Main fisik lah Mirakel. Di dalam firman ada Bapa di dalam aku. Kamu nggak tahu loh. Kok kamu goblok-goblokin saya kan konyol kamu itu. Nggak penting Nah, orang-orang udah. kayak begitu. Sekarang si kasih dulu sama si apologet. Kamu si kasih opung, mau opung. bertanya sama Kamu buka, apologet. buka kamera. Kamu buka kamera opung. Kamu jelaskan Bapamu yang bukan firman, bukan Roh Kudus itu seperti seperti apa? Oke, kau mau Aku bertanya jawab apa dulu. sama aku? Biar ku Ini jelaskan. salah doktrin ini. Salah doktrin dia nih. Aku jawab ya. 3 pribadi ya. Mereka ya, ya. hakikatnya roh. Apa isi Hakikatnya roh roh. itu tidak ada yang tahu. Biar- Itu biar- invisible. Udah urusan mereka. Tritios biar- bilang biar. dulu, aku Tritios bilang. Firman Bapa Udah, aku dulu dan kok, Roh Kudus Tritios, itu supaya kami itu tahu, adalah jauh 3 tahu. pribadi yang berbeda. Kasih, tunggu dulu. Ini sama si Nabi dia. Terus Jadi kalau bicara soal Nabi firman suruh harus dia lihat aku dulu, dia dengar dulu. Tritios. Dengar dulu. Kalau mendengar firman itu harus lihat konteksnya. Dia bisa sebagai pribadi Allah kedua, dia bisa sebagai sabda perkataan Allah, dia juga bisa sebagai perkataan Allah yang tertulis yaitu Alkitab. Jadi Dia nggak tergantung Alat satu. Iya. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dia itu pribadi firman, bukan Pribadi perkataan firman. Allah. Terbatas nggak pribadi firman itu, Pak? Iya tidak terbatas lah, dia Allah kok, bagaimana? Berarti nggak bisa jadi Bapa. Loh, nggak bisa menjadi dia Oh, memang nggak bisa Allah menjadi sudah. Bapa, Bagaimana terbatas bisa berarti menjadi? firmanmu itu, Pak. Firman yang kamu imani itu terbatas. Oh enggak, menurutmu terbatas. Itu nggak bisa jadi Bapa, nggak bisa Allah Bapa. Lah, dia Kan pribadi kamu yang nyatakan berbeda. bahwa firman Bagaimana itu bisa terbatas, bertukar-tukar gitu. pribadi? Nggak bisa bertukar. Kamu bisa nggak menjadi anakmu? Bisa nggak kau jadi Loh, anakmu? kalau Bisa saya dan bertukar. anak saya itu nggak sebuah hakikat. Iya, mereka walaupun satu bisa bertukar-tukar pribadi itu nggak Loh, bisa. mereka, Pribadi mereka nggak itu bisa siapa bertukar. saja? Nggak ada mereka, Pak. Di dalam Alkitab nggak ada diksi mereka. Oh, mereka jelas karena itu jamak. Ya, Jamak Ehad itu mereka jamak. di mana Esa itu ayatnya? jamak Di mana artinya coba? bahasa Ibrani. Tunjukkan Ehad ayatnya itu pada jamak. saya bahwa di dalam Alkitab Kalau satu pribadi ada itu pakai nama Yahid, Allah kau Bapa, enggak, Allah kau Anak, enggak paham Allah Roh mana Kudus. mana satu dengan mana kata ganti kesatuan, kau mereka. enggak Coba paham. kamu tunjukkan di dalam Alkitab ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dengan diksi mereka. Iya, Mereka ilah dari bertiga. tadi udah begitu banyak aku tanya ayatnya, bosan aku jawab pertanyaan itu. Dari tadi aku sudah kasih semua ayatnya. Iya, tiga Bang. pribadi Iya, itu. kalau nggak ada kan kamu berasumsi itu namanya. Iya, Iya, bosan pakai gua Nabi jawabnya. itu udah kan dijawab. itu Kau kan di mana imannya dari tadi? dia, Tuhannya ada banyak, jangan dipaksakan. Anak Allah, Itu imannya Bang Apologet, Allah Tuhannya Bapa, banyak. Oh, Tiga ya Bang Allah. ya, Tuhannya Bang. Tiga Tuhannya. Iya, tiga Tuhannya. Kalau mereka Satu diksi Tuhan. mereka itu loh. Tiga Loh, yang mana satu. kesatuan Coba, Tuhan dalam kalau satu Tuhannya Coba satu kamu ya, kalau Tuhannya Bang. kamu kalau ngerti teologi, kamu buka kameramu, jelaskan pakai gambar coba. Kau Apologet. tidak paham Tritunggal, jadi Apologet. jangan banyak mulut lah. Iya, kamu yang Karena lebih ajaran- paham. Udah, Kamu udah jelaskan gini kepada teman-teman. saya. Sudah ditolak Udah ya, 1000 dari tahun yang tadi lalu. udah kalian. Sekarang si Kamu kasih yang lu lebih sama paham, apologet. Jelaskan pada saya coba. Nabi, kau lakban dulu. Kau lakban dulu gigimu Nabi. Si kasih dulu dengan apologet. Ngapain kau perintah Nabi kok? Nabi kau perintah ngapain? Jadi pertanyaan Jadi gini Bang bertele-tele. Nabi, Bang Nabi harusnya menghargai juga kepercayaan dia. Dia memang Tuhannya banyak, ya sudah. Nah, Jangan kalau dia dipaksakan, sudah ngaku Tuhannya nggak satu. masalah, Romo. Kalau dia sudah ngaku, kalau Tuhannya 3, itu nggak Allah itu- masalah. Ya tadi dia bilang Tuhan mereka. itu satu, Kan dia bilang mereka. satu kesatuan Lah, dari siapa? tiga Loh, itu pribadi. tadi ngomong satu kesatuan. Oke, Allahnya sabar. bersatu gitu loh. Coba saya tanya gampang dulu. Jadi Bang jangan kau Apologet, kalau paksakan Tuhannya Tuhanmu satu, itu Tuhannya yang mana Bang? yang pemain sinetron itu. Tuhanmu itu Iya, pemain Bang sinetron, Apologet. nyamar jadi Bapak, Bang nyamar jadi Roh Apologet. Kudus itu bukan Tuhan. Tuhannya satu itu yang mana? Bang Apologet, Tuhan satu itu yang mana? Satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Iya, yang mana? Iya, yang mana? Allah Yang Bapak, satu itu yang Allah mana? Roh Kudus gimana? Dari tadi udah dijawab. Bapak, Lah, Anak, itu Roh Kudus tiga. kan tiga pribadi. Iya, tiga kan? Iya. Itu satu itu yang mana?
Yang mana Tiga satunya? pribadi bukan Udah tiga diakui, Tuhan. tiga Tuhannya udah diakui. Tiga pribadi bukan tiga Tuhan. Ini makanya kau nggak ngerti. Tadi kan Tiga oke, pribadi. Gini, Bang. Ada tiga ada Tuhan. trinya. Kalau tri itu siapa Tuhan Terus itu? aja Kalau kerja tunggal itu project. hakikatnya. Dan artinya di atas kau. Oke lah. Iya. Bapak itu Tuhan bukan, Bang? Ketiganya adalah pribadi Tuhan yang berbeda. tetapi satu Ketiganya adalah hakikat. Tuhan kan? Enggak, Bang, tiga-tiganya Tuhan gitu. Ketiganya Tuhan pribadi Tuhan dengan satu hakikat. Saya nggak nanya aku malu tiga-tiganya loh Tuhan kalau atau kau cuma pakai satu Tidak Tuhan. mau nama jawab. apologet. Aku tidak mau jawab Iya. pertanyaan yang sudah kau arahkan Malukan supaya cocok loh. dengan pikiranmu. Aku tidak mau Kau jawab. ini Karena pakai kau nama mengarahkan pikiran apologet supaya kok. sesuai dengan Kau keinginanmu. sendiri nggak tahu. Ya. Jadi kau tidak menghormati jawaban Masa orang. tiga-tiganya adalah pribadi. Satu Tuhan, ya, Teos tiga kau pribadi sudah. yang berbeda dalam satu hakikat. Itu jawabannya. Kau ulang-ulang pertanyaan bodoh itu. Kau itu Iya, Bapak itu Tuhan hanya bukan? mengakui Lari hakikatnya lagi. satu, tapi kau Coba nggak Bang mengakui apologet. oknumnya, Bapak tapi itu kau Tuhan masih nggak? ngomong kau tiga pribadi. Gini apologet. Kamu ngerti nggak pemahaman pribadi itu seperti apa? Pribadi itu adalah oknum yang Ini ada memiliki berapa pribadi? kualifikasi, ya, dia memiliki kesadaran diri, memiliki emosi, memiliki pikiran. Berarti- Itu namanya pribadi. Ya, berarti Ya, Bapak itu oknum yang kesadaran memiliki dirinya kualitas berbeda itu. dengan kesadaran dirinya anak. Saat Bapak mau mencipta singa. Jadi bapak sang sama anak itu berkata, udah pasti "Jadilah kucing." dua Seperti pribadi itu. yang berbeda. Ya, bro. Dan ada saat bapak dan anak satu pribadi itu Bro. orang gila itu yang percaya. Iya, saat kamu bilang kesadarannya Bapak berbeda dengan kesadarannya anak, berarti kan saat Bapak mau menciptakan kucing, Apa kesadarannya kesadaran Bapak mau berbeda? menciptakan Kau kucing. yang ngomong kesadaran berbeda. Kau ini ngarang-ngarang apa yang nggak Kamu dikasih yang tahu bilang orang. Kau yang ngarang-ngarang kesadaran kesadaran berbeda. pribadi itu Kesadaran berbeda. kesadaran. Kapan aku ngomong itu? Loh iya, Kau yang berarti ngomong-ngomong Bapak itu kesadaran sama. berbeda, kesadaran berbeda. Apa Berarti itu? Bapak itu firman. Kalau begitu menurutku Loh, Bapak itu firman. Bapak itu firman. Nah, itu jelas kamu ngaco. Gini, ya. Bang, cara nanyanya gini, Bang. Kau Caranya gini. bodoh kali kau. Bang, Pertanyaannya apa, nggak ngerti apologet? Tritunggal kau. Bapak sama Yesus itu punya kehidupan masing-masing nggak? Mereka hidup di dalam satu hakikat. Loh, Ya. Tidak terpisah. mereka punya hidup masing-masing nggak? Bisa Lah, katanya dibedakan, tidak bisa Bapak dipisahkan. punya hidup sendiri, dalam anak satu punya hidup hakikat. sendiri. Ada Tidak, ayatnya, Bapak mereka punya satu hidup sendiri, anak hakikat. punya hidup sendiri. Iya. Loh, berarti kan Tidak Yesus terpisah. Bapak disalib. Bisa dibedakan tapi tidak terpisah. Romo Ya, dia tidak terpisah kan, berarti kan bersama terus bahwa kan? Tuhannya itu Mbak, Tuhannya bersama terus kan? Tidak Romo, terpisah. Romo bentar Romo. Si Apologet bilang bahwa Tuhannya itu hidup di dalam hakikat. Jadi Tuhannya itu hidup di dalam hakikat. Satu hakikatnya. Satu Hakikatnya hakikatnya. Allah itu. Ya. Apologet. Gini. Hakikatnya Allah. Allahnya Ya. ada Roh, berapa? roh. Hidupnya Satu. adalah mereka itu kan roh, Mereka bukan Satu fisik. Allah. Jadi jangan disamakan dengan Allah fisik yang- ya. Gini, yang harus disembah yang satu itu sah. Ketiga-tiganya bisa disembah. Allah itu ada punya. Ya kan tiga tidak. pribadi. Sembahanmu kau bilang sembah Ketiga-tiganya Iya, bisa sebentar, disembah. satu-satu Yesus dulu. berdoa Allah kepada itu Allah punya Bapa, tiga Yesus juga pribadi. disembah oleh Satu. manusia. Bisa, mereka tiga-tiganya Tuhan, boleh menyembah mereka. Tuh, tiga-tiga Siapa tuh bilang kan tiga-tiga Tuhanmu tiga. Apologet. Kau udah bilang. tidak, Aduh, satu ampun kesatuan, ini orang. Tritunggal. Alah kau ini nggak ngerti Tritunggal tapi so pinter kau nih. Ya. Allahmu itu satu pribadi tapi tukang Ya, kita meniru buktikan jadi ya, bapak, ya. jadi anak, Ah, jadi roh kudus. Apa apa itu? aja. Apa Deki, itu? Pak Deki, Itu. Deki Ngadas mana ini? Deki Ngadas sama Ya. Esra ini. Tuhannya Ngomongnya, Apologet ini mereka ini gimana Pak Deki? Allah Sabelian itu bukan Allah itu. Pak Deki. Ya. Deki Itu Allah Ngadas. yang bisa nyamar. Esra Allah Soru. itu nggak bisa nyamar jadi bapak, Ini jadi Allahnya anak, jadi Apologet roh ini kudus. mereka gimana ini? Aku mau bertanya lu sama Apologet. Siapa ini? Si Nabi Apologet. Diam dulu ku Apologet. Nabi, Siap. Siap. aku mau bertanya dulu. Boleh. Bapa, Roh Kudus, itu Yesus tidak? Iya, Yesus. Kenapa? Yesus. Berarti Maria mengandung dari Yesus gitu. Kenapa? Lahir Yesus. Maria mengandung dari Ini Yesus. botol. Iya, dari Roh Kudus itu. Itu ayatnya jelas, Matius 1 ayat 18 dan 20. Maria mengandung dari Roh Ngaco. Kudus, bukan dari Wiwi. Ah, turunin Nggak ada aja Maria orang kalau mengandung kayak dari begini. Wiwi, Dia nggak mau nggak terima ada. jawaban. Maria loh. mengandung Sesat. dari Roh Kudus. Ya sebentar Itu sebentar ayat, sebentar. Kok, ayat kok sesat gimana? Coba bukakan, ada yang bisa buka Alkitab itu.
Matius 1 ayat Kakek 18. Nabi, kakek Yesus Nabi adalah kau Roh Kristen Kudus. apa Islam sih? Iya ya. Sebentar, kakek Nabi ini Islam atau Kristen? Saya Kristen. Kawanmu Bang. itu Pacelo, kawanmu. Saya Kristen, Bang. Oh si siapa yang tadi? Yang satu. Siapa yang nanya tadi tuh? Apung. Itu Yang si Opung membedakan tuh di atas tuh. bapak dengan Itu anak. udah dikik lagi. Si Romo. Si apologet, bukan Pacelo, si apologet tadi yang tuan Apologet. nih. Ya, kenapa? Jadi Mau gini, tanya apa? iya, sebentar, apologet. Aku juga baru belajar loh. Iya. Jujur aja, keberadaan Allah sendiri, Bapak itu apa sih? Bapak itu roh. Eksistensinya? Oke. Roh. Kamu pernah baca di Matius 1 ayat 18, Bang? Matius 1 ayat 18. Yang yang dikandung Maria itu apa itu? Itu adalah tubuh manusia yang disediakan bagi anak yang mau inkarnasi. Ini orang nggak baca Alkitab langsung main kesimpulan loh. Loh, kok main kesimpulan? Aku kasih ayatnya mau. Aku kasih ayat ya. Itu tadi Matius 1 ayat 18 apa tuh kata malaikat kepada Maria? Matius 1 ayat yang dikandung Maria itu siapa ya? 18 dibaca yang dulu. dikandung Maria itu adalah oknum Allah yang kedua yang menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Mana ada di situ ini orang setan loh ini orang. Kau iblis loh. Jujur lah, tolong jujur Ada orang setan loh. Ya, kepala iblis Jujur loh ini orang. Setan pula. Pak Celo ini si apologetik Kepala Kristeus, iblis. Pak Celo. Apologet, Bro. Hah? Dia nggak baca loh, baru. Allah kedua itu Bapak gereja itu, Bro. Di mana? Alkitab Kok ada itu. Allah kedua di situ? Nggak ada itu Allah tuh ambil nyamar jadi kesimpulan bapak, aja. nyamar jadi anak. Satu pribadi Ya jadi bapak, jadi anak itu orangnya orang gila yang percaya. Abang apologet kalau Allah satu yang mana? Yang pertama Allah Bapa, yang kedua Allah Anak, tiga Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ada berapa Allah itu? Sebentar teman-teman. Sebentar. Satu kesatuan Allah. Yang pertama, dalam diam dulu. satu hakikat. Diam dulu Satu hakikat, semuanya tiga diam. pribadi Allah. Dengar suara aku Satu enggak kalian? kesatuan Allah Tritunggal. Enggak Joy. Bang Apologet diam dulu Bang. Dengar Sabar. suara aku enggak? Diam dulu kalian. dengar Bu Guru. Kalau diskusi itu pakai bahasa-bahasa yang santun, biar komalnya nggak rungkat. Ya teman-teman, dari tadi saya diam loh. Kalian bikin rungkat komal. Jangan sebut bahasa-bahasa yang frontal. Ya, lanjut diskusinya. Jadi gini Joy. Ya, jadi gini, aku udah cukup sabar loh hadapin ini. Tapi dia malah nambah-nambah ayat. Kamu ada Alkitab di situ nggak, apologet? Gini, biar tertib saya pakein timer ya. Yang mau menanggapi apologet ini saya pakein timer, kalian berbicara, yang lainnya diam. Bentar saya besarin apologet dulu. Jadi jangan kayak di pasar ikan. Siapa yang mau diskusi dengan apologet? Kakek Nabi kah? Siapa? Saya pakein timer. Pertanyaannya baru, jangan ulang-ulang. Siapa? Silakan, maju. Tadi mau tanya. Oh, Pak Celo, oke, bentar ya, jadi bentar saya atur dulu, bentar di pasar ikan, sabar ya, sabar, yang lainnya diam ya, bentar saya geser dulu temanya. Silakan Bang Pak Celo yang duluan bernarasi, saya pakein timer 2 menit ya, digunakan sebaik-baiknya biar nanti kalau Bang Apologet bernarasi, Bang Pak Celo nggak memotong ya. Yang lainnya diam, yang nggak, Bang Tian diam dulu, di mute mic-nya Bang Tian. Silakan Bang Pacelo 2 menit dari sekarang. Ya, jadi seperti yang disebutkan di dalam Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, ada Allah itu keberadaannya roh. Nah, ketika dia datang ke dunia ini, malaikat sendiri menyampaikan kepada Maria, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi kalau Anda mengatakan apakah Yesus itu adalah roh itu sendiri, ya memang benar. Roh itulah yang menyatakan diri dalam daging, yang tidak terlihat menjadi terlihat. Nah pertanyaannya, apakah itu adalah oknum kedua? Enggak.
Karena malaikat juga memberitahu kepada Yusuf bahwa yang lahir itu adalah Immanuel, artinya Allah yang beserta kita. Nah, kalau kita kaitkan di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ dijelaskan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau Yesus adalah Immanuel, artinya Allah, Kristus Tuhan yang lahir, berarti kalau cuma satu Allah saja, berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Nah, pemahaman bangsa Yahudi termasuk Kristen yang benar, ya, itu mengajarkan bahwa sesembahan kita itu satu-satunya. Kita menganut pemahaman monoteis. Kita nggak sama dengan pemahaman orang-orang yang di luar dari kekristenan. Itu rata-rata mereka percaya bahwa Allah mereka itu ada 3. Oke, cukup, waktunya selesai. Waktunya selesai, Ya. Bang Pacelo di-mute dulu ya. Silakan Bang Apologet 2 menit dari sekarang. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi yang bersama-sama dengan Allah pasti pribadi dengan pribadi. Ya, enggak ada orang bilang yang bersama-sama dengan Allah adalah firmannya. Itu ngaco, ya. Allah, ya, jadi jelas firman itu oknum kedua itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yang mulia, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bukan Bapa, ya, anak tunggal Bapa. Jadi anak dan Bapa itu tidak mungkin satu pribadi, ya, kalau masih sehat otaknya, ya. Anak tunggal Bapa, ada penuh kasih sayang, ya. Itu satu. Kedua, tadi pungut ayat cuman hanya satu saja Allah, yaitu Bapa. Tetapi 1 Korintus 8 ayat 6 aku baca yang lengkap, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk itu dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Yesus juga Tuhan, ya. Tuhan dan Allah itu bagi orang Kristen sama, ya. Tuhan itu adalah kuasa, ya. Allah itu adalah hakikat, ya. Jadi jelas, ya. Jadi firman itu adalah pribadi yang kedua. Tidak mungkin ada Allah dan anak dan Bapa itu jadi satu. Waktu Yesus dibaptis, ada Allah Bapa berkata dari surga, ada Yesus ada di sungai, dan ada Roh Kudus dalam burung merpati. Itu ada 3 oknum yang berbeda. Nggak bisa tiga-tiganya dikasih tahu dibilang sebagai satu pribadi. Kalau masih sehat otaknya, coba dipakai logika, ya. Karena Tuhan kasih kita logika untuk dipakai untuk memahami firman. Ya, jadi tadi sudah banyak saya kutip, tadi ada nama Bapa, Putra, Roh Kudus, banyak, ada 3 oknum yang berbeda. Tidak mungkin itu, ya, satu oknum nyaru jadi Bapa, nyaru jadi Roh Kudus. Itu dia Oke, di-mute. Udah selesai waktunya di-mute ya, Bang Apologet. Silakan Bang Pacelo ditanggapi. 2 menit dari sekarang, silakan. Iya. Jadi berbicara tentang anak tunggal itu bukan berarti Allah itu beranak. Jadi ketunggalan kedagi itu menyatakan diri dalam daging itu satu-satunya. Ketika dia berinkarne, dia disebut anak Allah. Karena apa? Karena dia hadir lewat proses kelahiran, menjadi sama seperti manusia. Nah, persoalan sekarang, kalian kan bingung nih. Ketika di Filipi 2 ayat 6 kan jelas di situ, yang walaupun dia adalah Yotefave itu, dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya, mengambil rupa seperti seorang hamba. Nah, yang jadi persoalan di kalangan kalian kan hanya melihat Yesus juga secara kedagingan. Apakah Yesus itu cuma daging tok? Nah, Yesus itu adalah roh itu sendiri yang yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dan itu disaksikan oleh Paulus bahwa Yesus pernah menghampiri dalam bentuk roh. Nah, mentoknya kan kalian di situ tuh. Hanya menganggap Yesus itu hanya cuma daging doang ketika dia menyatakan diri. Nah,
kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah, artinya Yesus itu Bapa itu sendiri berdasarkan keterangan di 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Jadi kita tidak percaya pada ada dua Allah. Nah, pemahaman kalian itu kan Heleneis. Sama dengan pemahaman orang Yunani yang enggak percaya kepada Tuhan. Itu penyembah-penyembah dewa-dewa, penyembah dewa-dewa itu. Selesai waktunya Bang Pacelo di mute ya. Silakan Bang Apologet ditanggapi 2 menit dari sekarang. Bang Apologet. Ya, oke. Jadi pemahaman dia itu sama kayak Islam, ya. Jadi dibilang anak Allah itu ada 2 macam, Om, ya. Anak Allah, anak tunggal Allah di dalam kekekalan itu adalah Sang Firman yang memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Beda dengan anak Allah manusia, ya. Jadi anak Allah yang satu-satunya anak tunggal Allah itu artinya dia adalah Sang Firman, anak Allah secara kekal, ya. Makanya dia Allah. Anak Allah itu adalah Allah. Anak manusia itu adalah manusia. Anak monyet itu ya monyet, ya. Jadi anak itu tidak bisa terlepas dari hakikat bapaknya. Jadi tolong dibedakan anak Allah yang kekal, ya, yang setara dengan Allah Bapa dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan Yesus yang waktu di dunia menjadi manusia dan dia juga disembah. Ya, sebagai manusia, sebagai Allah dan manusia, dia juga disembah karena dia mempunyai sifat Allah. Ya, malaikat juga menyembah dia, para rasul juga menyembah dia, orang Majus juga menyembah dia, ya. Serdadu Romawi juga menyembah dia, ya, karena dia adalah juga Allah selain daripada dia manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia mempunyai 2 sifat, Allah dan manusia sekaligus. Oleh karena itu kadang dia bertindak sebagai Allah, mengampuni dosa, membuat mujizat, berjalan di atas air. Tapi dia kadang-kadang sebagai manusia, ya bisa lapar, bisa disalib, malah bisa mati, ya. Karena itu adalah natur manusianya. Nah, itulah tugas dia datang ke dunia ini supaya dia bisa mati, menebus dosa kita. Jadi sekali lagi, anak Allah itu tidak berarti Allah melahirkan, ya. Itu anak Allah artinya dia adalah anak Allah secara hakikat di dalam kekekalan. Dia yang membedakan. Ya, jadi ada Bapa, ada anak Allah. Oke, selesai waktunya di mute ya Bang Apologet. Silakan Bang Pacelo. Selesai ini langsung ke closing ya. Closing statement. Silakan Bang Pacelo 2 menit dari sekarang. Ya. Tadi kan saya udah bilang nih berkali-kali sih, tapi Apologet ini pikirannya nggak nyampe sih. Dalam kekristenan itu kita tidak menyembah lebih dari satu Allah loh. Allah itu satu-satunya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah Alfa dan Omega. Dialah satu-satunya yang mengawali dan yang mengakhiri. Itu arti Alfa dan Omega. Kalau Yesus itu kau samakan dengan manusia, perlu dipertanyakan keimanan kamu. Apa bedanya dengan keimanan orang lain? Orang lain juga mengatakan Yesus itu manusia. Dia tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus kau anggap bahwa dia itu adalah manusia, berarti Yesus itu ciptaan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengambil sifat kemanusiaan, ya saya setuju. Karena memang Filipi 2 itu jelas mengambil keadaan seperti manusia. Tetapi ketika dia mengambil keadaan seperti manusia, apakah dia manusia? Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau dia manusia biasa, masa bisa dia tembus dinding? Masa dia bisa berjalan di atas air? Dalam waktu sekejap bisa menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Bahkan menciptakan bola mata orang yang buta dari lahir loh. Ketika saya mengatakan Apologet ini perilakunya seperti monyet, apakah Apologet itu monyet? Ya tetap manusia lah. Ya seperti itu loh. Masa sih kamu ini nggak nyampe otakmu? Apapun dia keberadaannya, ya dia tetap Tuhan. Sudah jelas di Lukas 2 ayat 11 itu mengatakan yang lahir itu Kristus Tuhan loh itu. Oke, selesai waktunya. Ya, jadi silakan. saya kira begitu ya. Saya nggak panjang lebar juga. Ya saya juga mau turun juga. Ya, aku sekarang ya.
Sebentar, Jadi ini terakhir ini Bang Pacelo closing statement dulu. Silakan Bang Apologet, saya kasih waktu 3 menit ya. Ini terakhir. 3 ya, menit. jadi Allah itu memang satu, tapi satu bagaimana? Kalau kita bicara Allah Tritunggal, itu menunjukkan siapa dan apa. Ya, siapa itu? Allah itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa Allah itu adalah hakikat. Ya, oleh karena itu saya kutip di dalam Ibrani 10 ayat 5. Karena ketika ia masuk ke dunia, yaitu firman Allah yang kedua tadi, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oleh karena itu dikatakan, dia menjadi daging. Kenapa tidak dikatakan langsung menjadi manusia? Itu untuk menjelaskan bahwa daging di sini betul-betul manusia. Sebab kalau dia tidak mati menebus dosa, dosa manusia tidak bisa dihapuskan. Upah dosa itu adalah maut. Oleh karena itu harus ada yang menggantikan manusia yang menerima upah dosa maut dari seluruh manusia. Itulah yang ditanggung di atas salib. Jadi hanya monyet yang percaya kalau Bapa dan Anak itu satu pribadi, ya itu monyet yang percaya. Kalau manusia normal itu tidak bisa percaya Bapa dan Anak itu satu pribadi, dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Itu adalah Allah pemain sinetron ya. Nah, jadi saya bukan monyet ya, hanya monyet yang percaya satu pribadi bisa jadi Bapa, bisa jadi Anak sekaligus ya. Jadi itu penjelasan saya. Allah itu tetap satu, Esa, tapi Esa Echad bahasa Ibrani itu bermakna jamak, satu kesatuan. Kalau dia satu tunggal itu namanya Yahid, ya bukan Echad. Jadi di dalam perjanjian lama itu memang secara implisit Allah itu jamak, tapi penjelasan jamak itu baru ada di perjanjian baru. Jadi kalau membahas Allah Tritunggal itu harus dalam perjanjian baru, karena situ jelas ya apa Allah itu, hakikatnya roh. Siapa Allah itu? Yaitu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang tidak terpisahkan ya. Tapi bisa dibedakan. Itu yang dipercaya oleh Kristen segala abad, baik itu Protestan, baik itu Katolik, baik itu Ortodok, yang merupakan 90% ada orang Kristen, ya. Jadi jelas Allah itu Esa, ya, Allah itu satu, tapi satu yang bagaimana? Ya, monoteistik itu ada dua, monoteistik yang Unitarian, nah itu yang Sabellian yang sudah ditolak ribuan tahun yang lalu. Tapi ada monoteisme yang Trinitarian. Ya, nah jadi jelas antara pengertian monyet dan pengertian manusia itu jelas. Mana pengertian monyet, mana pengertian manusia, itu harus dibedakan. Ya, demikian juga kalau Allah dikatakan anak Allah itu bukan berarti Allah beranak, itu monyet yang mengerti gitu. Ya, itu adalah diperanakkan di dalam kekekalan untuk membedakan dia dengan sang Bapa. Ya, tapi waktu Yesus lahir ke dunia, dia itu manusia yang seutuhnya. Karena tadi di Ibrani dikatakan, ya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuhnya tubuh manusia. Nah, setelah dia bangkit, itu tubuh kebangkitan namanya, bukan tubuh manusia biasa. Ya, dia bisa menembus tembok. Sudah habis waktunya, sudah habis waktunya. Silakan Bang Pacelo, 3 menit dari sekarang ya, Bang Pacelo. Ya kan itu juga Joy, dia nggak memahami itu karena sudah terdogma. Pikiran dia ini udah, ya apapun pendapat orang dia tidak akan terima, karena itulah saya lihat memang dia belum memahami betul firman Tuhan. Bukti bahwa ketika dia mengatakan Allah itu satu, dia pimplan, nggak konsisten lagi mengatakan bahwa berbeda Allah Anak dan Allah Bapa. Itu kan sebenarnya sudah minta tuntut loh. Kemudian apakah Yesus pernah berkata bahwa akulah Bapa? Iya. Tadi dia bilang tidak pernah ada di dalam Alkitab bahwa Bapa itu adalah anak. Nah, gimana dengan perkataan Yesus? Apakah kau mau menyangkali? Apakah Yesus bohong ketika dia mengatakan kepada Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama aku, tapi kau tidak mengenal siapa Bapa. Kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Itu loh jawaban Yesus sendiri. Jadi kalau kau bilang tidak pernah saya melihat Bapa dan Anak itu satu, berarti kau nggak pernah baca Alkitab, hanya pemahamanmu hanya mendengar doktrin aja. Coba belajarlah dulu. Nah, tentang Tritunggal nggak ada sejarahnya kita percaya kepada Allah Tritunggal atau Triteos, nggak ada. Tentang masalah penciptaan langit dan bumi di Kejadian itu Tuhan sendiri satu-satunya yang menciptakan
alam semesta ini. Tentu dia punya roh dong. Kalau Allah yang kita sembah nggak punya roh, ya gimana sih? Dia itu adalah Sang Firman itu. Berbicara tentang Sang Firman berarti yang empunya itu. Saya berkata-kata berarti aku, nggak mungkin kata-kata orang yang nempel ke saya. Nah, di Yesaya 44 ayat 24 itu jelas bahwa dialah sendiri yang membentangkan langit dan bumi ini. Jadi nggak ada tiga. Pemahaman Tritunggal, pengajaran Tritunggal itu bukan keimanan loh. Kenapa nabi-nabi itu, rasul-rasul itu memberitakan tentang pengajaran Tritunggal supaya orang cepat masuk memahami siapa Yesus itu. Jadi pengajaran kekristenan yang memakai Tritunggal itu bukan keimanan orang Kristen. Anda salah kalau seolah-olah bahwa Allah ini ada tiga yang harus disembah. Bapa bukan anak, anak bukan roh. Iya, dia itu satu pribadi yang punya roh, yang adalah roh, yang punya. Udah selesai waktunya, udah selesai ya Ya, diskusinya saya kira ya. begitu aja, Joy. Iya, iya. Kakek Nabi monitor, kakek Nabi masih ingin diskusi dengan Bang Apologet. Siap. Gimana Pak Apologet? Bang Apologet. Ya, kalau mau nanya yang baru lah, jangan berulang-ulang nanya, capek aku kalau berulang-ulang. Iya. Coba. Yang baru aja pertanyaannya Iya, apa? iya. Mana Kau Tritunggal? juga nggak nyampe otakmu. Cari yang lain lagi. Ya jelas. Jadi hanya tiga denominasi pengajaran utama. kebenaran Tanya dalam gereja keimanan. Kristen. Bentar ya, bentar biar nggak rusuh kayak di pasar ya. Jadi gini, biar diskusinya terarah gitu ya, tema aku ini Yesus bukan manusia. Jadi jangan keluar dari tema ya. Gimana? Ya boleh. Iya, jadi jangan keluar dari tema ya narasinya. Ah, ini menarik Yesus ini. bukan Cerdas Yesus bukan ini, manusia, Joy. gitu aja ya. Silakan saya kasih waktu 22 menit ya. Saya mulai dari Bang Apologet. Bang Pacelo di mute ya, jangan dipotong-potong ya Bang Pacelo. Nyimak aja, penonton nyimak biar mereka yang di atas, mereka berdua ini yang diskusi. Silakan 2 menit dari sekarang Bang Apologet. Sesuai tema, jangan keluar dari tema. Silakan. Ya. Jadi tadi ya terpaksa saya ulangin lagi ya, karena kan tadi sudah saya katakan dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, firman yaitu Yesus itu menjadi manusia. Yesus itulah nama kemanusiaan dia ya. Jadi jelas kalau dia dikatakan menjadi manusia, Allah itu tidak berarti dia bukan Allah, karena sifat Allah itu adalah kekal. Kalau dikatakan dia inkarnasi menjadi manusia, berarti dia ditambahkan sifat manusia ke dalam sifat ilahi yang tidak bercampur. Itu berada secara hipostatis. Ya, itu dipercaya semua oleh 3 gereja utama di dunia ini. Ya, Ortodoks, Katolik, Protestan percaya itu semua. Allah Tritunggal itu. Yang di luar itulah yang bidat. Ya. Jadi jelas ya, dia menjadi manusia tidak berarti dia bukan Allah. Kayak si Bill bilang tadi itu, dia tetap Allah dan manusia. Makanya ketika dia turun ke dunia, dia itu bisa bertindak sebagai Allah, kadang bertindak sebagai manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Supaya kan dia menjadi manusia supaya dia bisa mati untuk menebus dosa manusia. Kan dalam perjanjian lama penebusan dosa itu pakai darah binatang. Dalam kitab Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Oleh karena itu Yesus itu adalah kegenapan daripada semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, simbol daripada pengorbanan binatang untuk penghapus dosa. Oleh karena itulah dia menjadi manusia supaya dia bisa mati. Oleh karena itu dia diberikan tubuh manusia supaya dia bisa mati. Tetapi sebelum menjadi manusia dia adalah Allah. Ya, salah satu pribadi Allah dari Allah Tritunggal yang dipercaya oleh semua gereja Ortodoks, Katolik, Protestan, mayoritas dari seluruh gereja di dunia ini. Ya. Nah, itu penjelasannya. Jadi karena yang ditebus itu adalah manusia, makanya dia menjadi manusia. Malaikat tidak ada penebusan dosa, hanya manusia yang bisa ditebus. Oleh karena itu, dia menjadi manusia untuk bisa menebus dosa manusia ciptaannya sendiri. Oke, selesai waktunya. Di mute dulu ya Bang Apologet. Silakan Bang Kakek Nabi 2 menit dari sekarang.
Kakek Nabi. Ya, ada suaranya ini. Ada. Ini ya, Pak Apologit ya. Ini adalah Kecil kali suaranya nggak dengar. Ya, ini menurut Tritunggal, ini Allah kan. Kecil suaranya nggak dengar. Masa kecil sih? Iya, kecil suaranya, Bang. Sudah dengar? Udah lanjut. Waktunya berjalan Bapak, itu. Ini anak. Ini Roh Kudus, di dalamnya kan ada itu. Nah, lalu orang-orang Tritunggal menyatakan bahwa anak saja yang inkarnasi, yang menjadi manusia. Dianggap oleh orang-orang Tritunggal bahwa anak itu yang menjadi manusia. Nah, di sini ini menjadi Allah yang kedua, pribadi Allah kedua. Nah, bagaimana pribadi Allah kedua ini dinyatakan berbeda? Berarti ini adalah firman saja, tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus. Ini bukan kepenuhan Allah. Ini bukan kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah adalah dirinya sendiri, Pak. Jadi kepenuhan Allah itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Dia adalah Sang Bapa itu sendiri. Dia adalah Sang Roh Kudus itu sendiri. Paham, Pak? Nah, kalau dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus itu sendiri, artinya dia bukan pribadi manusia. Walaupun wujudnya ini manusia, ini bukan pribadi manusia. Karena apa? Karena nggak ada roh manusia. Tanpa roh manusia ini, nggak ada roh manusia. Nah, bagaimana tanpa roh manusia kamu nyatakan bahwa Yesus itu mempunyai sifat manusia? Oke, selesai waktu. Silakan Bang Apologet. Bang Apologet, monitor. Bang Apologet, monitor. Agak kecil suaranya, aku enggak terlalu jelas tadi. Yesus, jadi begini ya, Yesus itu bukan sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah, Allah Bapa sepertiga Allah. Mereka sepenuhnya masing-masing mengambil keilahian secara 100%. Itu satu kesalahan kaprah itu. Nggak ada orang Kristen percaya Yesus itu sepertiga Allah sehingga dia bukan Allah sepenuhnya. Itu udah salah kaprah ya. Nggak ada kepercayaan itu. Ya, sudah itu tadi apa lagi? Saya nggak terlalu dengar, kecil kali suaranya di tempat saya. Sudah itu Yesus itu nggak punya roh. Lah, waktu dia disalibkan dia menyerah, ya Bapa, kepadamu kuserahkan rohku, nyawaku. Roh dan nyawa itu sama. Dalam bahasa Alkitab itu roh, nyawa sama itu. Ya, sebagai manusia juga dia memiliki roh. Ya, sebagai Allah dia hakikatnya roh. Ya, hakikatnya roh. Tapi sebagai manusia dia memiliki roh. Makanya waktu disalib dia mati, dia menyerah, ini kepada Bapa kuserahkan rohku. Ya, jadi jelas ya, nggak paham Alkitab kamu ya. Jadi jelas dia Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nggak ada Allah separuh, Allah sepertiga, itu nggak ada. Dia masing-masing mengambil natur Allah sepenuhnya dalam diri masing-masing. Ya, karena dia itu adalah roh. Ya, itu aja yang bisa saya tangkap tadi. Yang lain terlalu kecil ya. Mungkin itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Itu masih ada waktunya, digunakan aja. Ya, jadi kembali lagi, dia itu adalah Allah yang menjadi manusia, memiliki dua sifat. Ya, sebagai manusia dia mati, makanya dalam kitab Filipi dikatakan, ya, dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya sampai mati di atas salib. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati, ya, tapi sebelum dia jadi manusia, dia itu adalah Sang Firman, anak Allah. Oleh karena itu selalu di dalam perjanjian lama ada banyak sekali mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, banyak sekali. Ya, malah dalam satu saat dia ada bertiga ada di situ. Tidak mungkin dikatakan itu satu pribadi kalau dalam saat yang sama dia bertiga ada di situ. Ketika dia dibaptis. Oke, selesai waktunya. Di mute ya, di mute. Silakan kakek Nabi ditanggapi 2 menit dari sekarang. Iya, kalau mengatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah, kalau Yesus adalah sepenuhnya Allah kan artinya harus mengakui bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, adalah Roh Kudus itu sendiri, adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, jika kamu cuma mengakui yang inkarnasi hanya Firman saja, artinya kamu mengakui yang inkarnasi itu sepertiga Allah, Pak. Jangan pelintut-pelintut, Pak, nggak bisa pelintut-pelintut.
Kamu kalau disuruh gambar, kamu tangkep pasti, Pak. Makanya kamu nggak mau gambar. Kalau kamu menyatakan bahwa yang inkarnasi itu firman saja, artinya itu sepertiga Allah. Satu bagian Allah yang adalah firman saja itu yang inkarnasi. Nah, itu bukan kepenuhan Allah kalau seperti itu. Yesusmu itu bukan kepenuhan Allah, Pak, kalau begitu. Sedangkan Yesus dia adalah sang firman itu. Yohanes 1 itu ayat 1 sampai 14 itu dia jelas adalah sang firman. Terus Matius 1 ayat 18 dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, bagaimana Yesusmu itu kamu anggap bukan Roh Kudus? Apakah roh di dalam Yesusmu itu roh setan begitu, yang bukan Roh Kudus? Roh yang bukan Roh Kudus kan roh setan itu, Pak. Roh gerandong, roh tuyul itu kan bukan Roh Kudus itu roh najis, Pak. Apakah Yesusmu roh seperti itu? Maka kamu menyatakan bahwa Yesusmu itu bukan Roh Kudus begitu. Nah, saat Yesus dinyatakan sebagai roh Allah, maka dia bukan pribadi manusia. Kamu ngerti nggak pribadi itu apa? Pribadi itu roh, Pak. Saat manusia mati itu nggak bisa disebut sebagai pribadi. Manusia itu disebut mayat kalau mati itu. Karena nggak ada rohnya. Justru manusia disebut pribadi itu karena manusia adalah roh. Juga adalah roh. Nah, kamu menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi manusia. Nggak ada roh manusia pada Yesus. Ayatnya mana? Roh kecil pada Yesus itu mana ayatnya? Gitu. Oke, selesai waktunya. Silakan Bang Apologet. Oh, ya, jadi tidak ada orang Kristen yang percaya ada Allah sepertiga seperti itu. Kan pendapatnya terserah lah, itu pendapatmu. Aku tidak sependapat denganmu, itu aja masalahnya. Nggak ada satu pun orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sepertiga Allah, ya. Allah itu mengambil sepenuhnya keilahian, ya. Jadi jelas, ya. Oleh karena itu di dalam perjanjian baru itu sudah jelas, ya. Saya kutip misalnya Yohanes 14 ayat 16. Aku, Yesus ini berkata, minta kepada Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini maksudnya Roh Kudus. Jadi ada Yesus, ada Bapa, ada penolong, yaitu Roh Kudus, ya. Jadi kalau pakai apa ini tadi lawan saya ini harusnya diganti kalimat itu. Aku minta aku sendiri, ya, untuk memberikan kepada aku sendiri seorang penolong yang aku sendiri. Aduh, ilah, minta ampun saya. Kalau ini satu pribadi bertindak sebagai Bapa, bertindak sebagai Roh Kudus, bertindak sebagai Yesus. Di mana nih akal sehat ini? Aduh, capek saya harus menjelaskan itu, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ya. Mengenai Yesus kan ada ayatnya, ya. Bapa ke dalam tanganku aku serahkan nyawaku, kan ada, ya. Ya. Nyawanya kepada Bapa waktu dia disalib itu, ya. Dengan sejelas mengatakan sebelum dia meninggal, ya, dia memberikan nyawanya, ya, untuk menebus dosa, ya. Saya mesti cari lagi ayatnya, ya. Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 9, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nyawa ini roh ini, ya. Ya, Yohanes 19 ayat 30, penyalib ada nyawanya. Sebagai manusia dia punya nyawa. Nyawa itu roh selesai yang waktunya. Ya. Limit dulu ya. Silakan Kakek Nabi. Setelah ini closing statement ya. Setelah ini. Ya, Pak. Silakan Kakek Nabi. Kalau Bapak menyatakan bahwa saat peristiwa kematian Yesus Kristus itu ada roh manusia, itu ayatnya mana? Itu nggak bisa dijawab oleh Bapak. Ada roh kecil. Roh kecil di dalam Alkitab, roh pada Yesus itu roh besar semua, Pak. Jadi kalau Bapak berasumsi bahwa ada roh manusia, itu harusnya tertulis roh kecil di dalam kitab. Nah, kalau peristiwa kematian itu keluarnya roh dari tubuh, Pak. Itu kalau Bapak ngerti, kalau Bapak paham, Tuhan Yesus itu dia rohnya itu keluar sebagai Allah, rohnya meninggalkan tubuhnya, maka tubuhnya itu dikatakan sebagai tubuh yang mati, sebagai mayat. Itu peristiwa kematian seperti itu saja. Jadi kalau Yohanes 14, penolong yang lain adalah Allah yang ketiga, yang bukan Tuhan Yesus, berarti Yohanes 14 ayat 26, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain.
kan meminta kepada Allah pertama, berarti Allah kedua meminta kepada Allah pertama, Allah ketiga, Roh Kudus Allah ketiga. Tiga Allah, Pak. Allahnya Bapa itu ada tiga yang berbeda. Allah pertama meminta kepada Allah kedua, meminta pada Allah pertama, supaya Allah ketiga, dan itu Bapak sudah triteos kalau seperti itu. Paham, Pak? Bapak Parakletos itu yang adalah penolong yang lain, itu kamu baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Parakletos di situ adalah namanya Tuhan Yesus Kristus yang adil. Bapak download deh interlinear Bible-nya. Bapak pelajari 1 Yohanes 2 ayat 1. Parakletos itu adalah penolong lain, pengantara. Itu Roh Kudus, itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Itu literal, Pak, ditulis tekstual itu. Terus kamu asumsikan bahwa Roh bukan Tuhan Yesus. Oke, selesai waktunya. Sekarang masuk ke closing statement ya. Saya berharap closing statement ini nanti saya tambahin waktunya jadi 33 menit, itu nanti isinya sesuai dengan tema. Dari tadi saya nggak dapat tema ini, Yesus bukan manusia. Kenapa Yesus bukan manusia dan kenapa Yesus itu adalah manusia gitu. Jadi saya harap 33 menit ini digunakan dengan narasi yang sesuai dengan. Silakan Bang Apologet 3 menit dari sekarang. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dia itu manusia supaya dia bisa mati. Makanya itu buktinya dia manusia. Kalau dia bukan manusia, dia nggak bisa mati. Sudah itu Parakletos itu ada 2 Parakletos itu. Satu Roh Kudus, satu Yesus. Ya, jadi Roh kebenaran juga itu adalah Parakletos ya. Sudah itu triteos dengan tritunggal bedanya apa ya? Triteos itu adalah 3 hakikat dan 3 pribadi. Kalau ada manusia 3 orang, dia itu bisa 3 orang ya, 3 pribadi dan 3 hakikat yang berbeda walaupun sama. Jadi hakikat sama dengan hakikat berbeda itu lain maknanya ya. Kalau Tuhan itu hakikat satu, pribadinya ada ya. Jadi itu namanya tritunggal, bukan triteos. Kalau triteos itu 3 hakikat dan 3 pribadi, sama seperti orang, 3 orang dan 3 hakikat yang berbeda, ya, walaupun sama-sama berbeda, hakikat masing-masing punya hakikat, ya itu jelas, ya, supaya jangan campur aduk mana tritunggal mana triteos, itu supaya bisa dibedakan, ya, ya sudah itu apa lagi tadi, ya sudah jelas ya, jadi Parakletos itu sudah jelas. Itu Roh Kudus juga disebut Parakletos, Yesus juga disebut Parakletos. Ada 2 pengertiannya. Jadi jelas bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang bermain sandiwara. Dalam perjanjian lama dia sebagai Bapa, dalam perjanjian baru dia sebagai anak, dalam zaman akhir dia datang sebagai Roh Kudus ya. Tidak ada itu Tuhan nyamar-nyamar seperti begitu. Karena jelas ya, ketiga pribadi itu kadang datang secara bersama. Kalau Yesus mengatakan, aku Bapa, sudah jelas dia nggak bisa mengutus dirinya sendiri ya. Waktu Yesus berdoa, jelas dia berdoa kepada oknum yang berbeda. Waktu Yesus naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah, sudah jelas itu ada perbedaan oknum. Allah itu adalah kasih dalam kekekalan. Tidak mungkin Allah itu kasih kalau tidak ada objek yang Allah itu tritunggal. Saling mengasihi antara 3 oknum Allah, itu baru namanya Allah itu kasih ya. Sudah itu tadi nyawa itu roh itu sama, identik dalam bahasa Ibrani. Waktu di dalam kitab Kejadian Allah mengembuskan rohnya, itu manusia itu jadi makhluk yang bernyawa. Jadi roh dengan nyawa sama ya. Jadi di dalam ayat yang saya kutip tadi yang mengatakan bahwa Yesus akan nyawanya ya kepada Bapa ya. Ke dalam Bapa, di Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafasnya. Ya, dia menghembuskan nafasnya berarti dia sudah meninggal dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Nyawa itu sama dengan roh, ya. Jelas penjelasan saya. Jadi ya jelas ya. Jadi triteos bukan tritunggal. Ada bedanya, jangan disamakan. Hanya orang bodoh yang menyamakan itu, ya. Allah sepenuhnya tidak ada sepertiga Allah. Ya, semuanya itu adalah Allah karena roh. Bagaimana bisa demikian? Tidak ada yang bisa. Tadi saya sudah kasih ayat. Ya, Allah itu adalah misteri. Ya, kita tidak bisa memahami Allah sepenuhnya kecuali apa yang sudah dia jelaskan di dalam Alkitab. Ya, jadi jelas
Ya, 3 pribadi itu jelas terpaksa oleh Alkitab itu mengakui bahwa memang ada 3 pribadi yang berbeda. Terpaksa. Oleh karena itulah kita membuat rumusan yang namanya Allah Tritunggal. Karena juga Allah ayat mengatakan Allah Esa. Sedangkan ada juga ayat yang banyak sekali mengatakan di dalam perjanjian lama Allah itu Elohim jamak, di dalam kitab Kejadian dia mengatakan kita itu jamak, tapi tidak terlalu. Baru dalam perjanjian baru jelas yang maknanya jamak itu apa, ada 3 memang pribadi yang harus dibedakan, yang tidak bermain sandiwara atau bermain topeng, ya, kayak doktrin modalisme, doktrin sabeliasme yang sudah ditolak oleh 3 gereja utama sejak di Yerusalem itu oleh para murid-murid para rasul, sudah ditolak itu, yang sekarang banyak lagi muncul ya di Indonesia ini, ya. Jadi itulah penjelasan saya. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah monoteistik, tetapi 3 beda yang bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, tetapi satu hakikat. Ini, terus temanya ini kapan ditanggapi Yesus bukan manusia? Lari dari tema narasi Anda dari tadi. Kan dari tadi sudah kukatakan dia Allah yang menjadi manusia. Kan dari tadi itu aja yang aku ngomong. Iya, dijelasin dia manusianya itu dari mana? Manusia itu dari dia mana? mati. Gimana? Iya, Coba Anda tanya, menyebutkan biar ku dia jawab. itu manusia itu dari mana? Dari mana dasarnya, dari mana? Apakah dia itu lahir dari hubungan badan seperti itu loh? Dia dilahirkan Dia oleh sudah Maria. selesai, kan Yohanes silakan, 1 ayat silakan. 14. Bentar Dia dimik dilahirkan dulu, oleh silakan. Maria. Bentar dimik dulu. Silakan kakek Nabi. Tadi saya bilang 3 menit ya, tapi ternyata Bang Apologet itu kepencet 5 menit. Jadi kakek Nabi saya kasih juga 5 menit. Silakan kakek Nabi. Ini tentang Tritunggal ya. Tentang ya. Bapak kalau menyatakan diri sebagai Tritunggal itu boleh, Pak. Perspektifmu itu boleh Tritunggal. Tapi kamu tidak boleh Triteos pemahamanmu. Nah, sedangkan pemahaman Bapak di sini Triteos, bukan Tritunggal. Kenapa Triteos? Karena Bapak menyatakan itu bukan firman, bukan Roh Kudus. Padahal firman itu dan Roh Kudus dan Bapak itu adalah satu hakikat. Nah, kalau Bapak menyatakan bahwa firman itu bukan, artinya ada 3 hakikat berbeda di situ. Artinya Bapak Triteos, bukan Tritunggal. Bapak, Anak, dan Roh Kudus Bapak nyatakan sebagai yang sama-sama Allah. Substansia, Pak, namanya, bukan una substansia. Bapak sudah bukan Tritunggal, Bapak Triteos itu unitarian. Jadi kamu itu Triteos, Pak, tapi kamu merasa dirimu itu berpaham Tritunggal. Tuh. Jadi kalau kamu menyatakan bahwa cuma Sang Firman saja yang turun berinkarnasi, itu artinya kamu menjadikan Sang Firman itu Allah kedua, sebagai hakikat Allah kedua, bukan hakikat Allah ke-1, yang bukan hakikat Allah ketiga, Roh Kudus. Itu kamu 3 hakikat, bukan una substansia, bukan satu hakikat pemahamanmu. Artinya kamu itu Triteos, kamu Tritunggal yang jatuh pada Triteos, Triteisme. Kamu penyembah 3 Tuhan, Pak, kalau seperti itu. Sudah. Nah, sudah seperti itu, kamu nyatakan bahwa ada 2 Roh Kudus, ada 2 roh Parakletos yang berbeda. Sedangkan saya menyatakan bahwa Parakletos itu satu, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia ada itu. Jadi pemahaman kamu dengan pemahaman saya beda. Kamu Triteos, saya monoteis, Pak. Seperti itu. Tentang inkarnasi, sekarang tentang inkarnasi, kalau kamu menyatakan ada roh manusia pada Yesus, itu dibangkitkan oleh Allahnya Yesus. Kalau begitu, kalau kamu menyatakan bahwa Yesus ada roh manusia, berarti Yesus kamu manusia. Ada roh manusia yang dikembalikan oleh Allahnya Yesus, begitu. Sedangkan prinsip kebangkitan di dalam Yohanes 5 ayat 25 itu anak Allah yang membangkitkan manusia. Nah, saat anak Allah mati, itu harus ada Allah bagi anak Allah. Di mana itu Allah Bapa menjadi anak Allah membangkitkan Yesusmu yang manusia itu di mana? Berarti Yesusmu yang manusia itu tidak pernah bangkit, Pak. Yesusmu yang manusia itu tidak pernah bangkit. Paham, Pak? Kamu pahami di situ dulu. Kalau Yesusmu kamu posisikan sebagai manusia, saat Allahannya sudah hilang, maka Yesusmu yang manusia itu harus dibangkitkan oleh anak Allah. Sedangkan Bapamu, Allah Bapamu itu tidak pernah menjadi anak Allah.
maka Yesusmu itu tidak pernah bangkit, begitu. Paham, Pak? Kamu sekarang ngomong bahwa saya modalisme. Enggak, saya bukan modalisme, saya monoteis. Ada transendensi dan imanensi Allah di dalam pemahaman saya. Sendiri dia adalah Roh Kudus itu sendiri, dia adalah Sang Firman itu sendiri. Saat dia inkarnasi sebagai anak manusia, sebagai daging, dia adalah Allah itu sendiri yang merasa itu, Pak. Dia adalah Sang Bapa yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau kamu nyatakan bahwa yang mencipta itu hanya Bapa, saat mencipta dia disebut Bapa, saat datang dia disebut anak Allah. Itu artinya kamu yang modalisme, kamu yang ganti peran. Saat menyelamatkan, Bapamu pensiun, Allah Bapamu pensiun. Lalu saat menyertai Roh Kudus, Allah Bapa dan anak Allahmu pensiun, sudah tidak bisa menyertai. Itu kamu bertentangan dengan Alkitab kemana-mana, Pak, pemahamanmu. Kamu triteos. Anggap bahwa kamu itu triteos kalau pemahamanmu seperti itu. Jadi coba dibaca, dipahami, dibaca lagi Alkitabnya, belajar lagi, merendahkan diri, Pak. Jangan cuma tentang dogma, tapi akhirnya kamu menyembah 3 Allah yang berbeda. Sudah keluar konteks dari Alkitab, begitu. Poin-poin sudah kamu nyatakan bahwa pemahamanmu itu triteos. Pemahamanmu itu 3 Allah yang berbeda, bukan 3 pribadi 1 hakikat. Itu ada 3 hakikat, 1 hakikat yang bersatu, begitu. Oke, selesai waktunya teman-teman. Selesai waktunya. Jadi gini loh, Bang Apologet penasaran dari tadi Bang Apologet. Tanya aja. Iya, Bang. Apa? Jangan dulu, Iya, jangan Bang dulu. Tanya Apologet. aja apa pertanyaannya. Nanti ku jawab. Ya kalau ada Jangan yang bicara mengeluh. kalau ada yang